King Fa Xingjun awalnya ingin bernegosiasi dengan Su Tang untuk sementara waktu. Jika Su Tang benar-benar bersedia menjadi garda terdepan, akan lebih baik jika mereka bersembunyi di belakang dan menonton pertunjukan. Namun, melihat pria parubaya itu tiba-tiba kehilangan kesabaran, ia tidak lagi peduli pada Su Tang. Ia berbalik dan menghadap ke depan, sambil berteriak, tanya Jie Xingjun, apa maksudmu dengan ini? Melihat situasi yang tidak menguntungkan, para tahanan di dekatnya menghindar dan mundur ratusan meter dalam sekejap mata. Hanya beberapa yang bereaksi lambat dan terlalu dekat yang terkena kekuatan naga yang menyebar dengan cepat dan jatuh ke lautan api dengan kesakitan. Apa maksudmu kau membawa orang untuk mengepung pulau harta karunku, dan kau masih datang untuk menanyakan maksudku? Pria parubaya kurus itu mencibir. Surga itu maha pengasih, itulah sebabnya aku datang berkali-kali untuk berdiskusi denganmu, Tuan Jie. Jangan pikir aku takut padamu, kata Tuan King Fa dengan suara berat, tubuhmu sudah terlalu lemah untuk menahan sedikit pun racun api. Kau terjebak di pulau harta karun. Jika aku benar-benar ingin menyingkirkanmu, aku punya banyak cara dan kesempatan. Kau sudah mencoba ini berkali-kali, kata pria parubaya kurus itu dengan tenang. Setiap kali kau kalah, kau datang dan minta maaf, seolah-olah semua itu tidak ada hubungannya denganmu. Sejujurnya, aku muak dengan penjahat sepertimu. Ayo bertarung sampai mati. Kemudian, pria parubaya kurus itu melirik ke sekeliling. Suaranya tidak keras, tetapi masih terdengar jelas oleh para tahanan di dekatnya. Aku tahu bahwa penguasa bintang King Fa telah menjanjikan segala macam keuntungan kepadamu. Hehehe, akulah ikan di talenan. Kau harus menyerah pada fantasi itu. Lapisan bawah api penyucian cair terbuat dari besi meteorit terkuat, dan ada segel peninggalan para dewa sejati kuno. Bahkan jika penguasa bintang King Fa dapat menggunakan api cair di sini untuk menempa harta spiritual dan membuka jalan, dia hanya bisa melarikan diri dengan 1 atau 2 orang saja. Kebanyakan dari kalian hanyalah korban. Wajah King Fa Xingjun tiba-tiba berubah pucat, lalu dia berkata-kata demi kata, siapa yang memberitahumu itu? Aku tahu hampir semua yang terjadi di sini. Pria parubaya kurus itu menatap King Fa Xingjun dengan sinis. Hanya kau, yang selalu bermimpi, masih berpikir kau punya rencana bagus. King Fa Xingjun menarik napas dalam-dalam lalu berteriak dingin bentuk formasi. Begitu ia selesai berbicara, belasan tahanan menerobos kerumunan dan bergegas ke sisi ini. Ketika mereka masih berjarak lebih dari 100 meter, mereka tiba-tiba mengayunkan tangan, memperlihatkan tali-tali yang terbakar. Melihat tali api muncul, mata Su Tang berfluktuasi. Ia bertanya kepada Jie Xingjun apakah yang dikatakannya itu benar. King Fa Xingjun adalah ahli dalam pembuatan senjata. Dengan sedikit kekuatan spiritual dan kesadaran ilahi, ia dapat menggunakan api cair di sini untuk memurnikan harta spiritual. Tali api bergetar cepat. Jelas sekali pengerjaannya sangat kasar, tetapi bagaimanapun juga, tali api itu adalah harta spiritual, dan juga memiliki kekuatan tertentu. Wajah pria parubaya kurus itu sedikit berubah, lalu ia bersiul panjang. Tali api yang menggelinding ke arahnya seakan membentur dinding tak kasat mata dan terpental kembali satu demi satu. Meskipun kekuatan naga Anda dahsyat, ia menguras banyak energi spiritual. Saya ingin bertanya, Tuan Jie, berapa lama Anda bisa bertahan? Tanya Tuan King Fa dengan nada sinis. Pria parubaya kurus itu tiba-tiba turun dan terbang menuju pulau harta karun. Para tahanan mengejar pria parubaya itu sambil mengoperasikan tali api. Melayang di atas pulau harta karun, pria parubaya kurus itu tampak telah memulihkan kekuatannya. Kekuatan naga yang dilepaskannya menjadi jauh lebih kuat. Naga itu tidak hanya mampu melepaskan diri dari tali api, tetapi juga dapat menyerang tubuh para tahanan, menyebabkan pikiran ilahi pelindung mereka meledak menjadi riak-riak yang tak terhitung jumlahnya. Akan tetapi, tahanan yang dipilih oleh King Fa Starlord semuanya 1 dari 100, belum lagi mereka telah memiliki harta spiritual mereka sendiri. Kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Dewa Bintang, dengan atau tanpa harta spiritual, sungguh berbeda bagaikan langit dan bumi. Oleh karena itu, menghancurkan harta spiritual kelahiran Dewa Bintang sama saja dengan menghancurkan kultivasinya dan mengembalikannya ke wujud aslinya. Jika mereka tidak memiliki harta spiritual dan urat spiritual mereka tersegel, mereka hanya bisa bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Jika mereka ingin menyingkirkan Starlord Wenji meskipun naga itu mematikan, mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Sekarang, mereka dapat dengan mudah menghabiskan kekuatan spiritual Starlord Wenji dengan tali api itu, dan situasi pertempuran menjadi semakin tidak menguntungkan bagi Starlord Wenji. Sesaat kemudian, wajah Wenji Xingjun memucat, dan tubuhnya perlahan jatuh. Namun, sebelum ia mendarat di Pulau Harta Karun, tali api bergulung dari segala arah dan mengelilinginya. Dalam sekejap, Wenji Xingjun terbungkus dalam kepompong. Oke, teriak penguasa bintang King Fa. Wenji Xingjun berjuang keras dalam kepompong, tetapi kekuatan spiritualnya telah habis dan dia tidak dapat lagi melepaskan kekuatan naga, sementara tali api semakin mengencang. Aku tidak menyangka kau selemah ini. King Fa Xingjun mencibir,
jika aku tahu lebih awal, aku tidak akan menoleransimu selama ini. Setelah mengatakan itu, penguasa bintang King Fa melompat menuju Pulau Harta Karun. Pada saat itu, dua tahanan yang mengikutinya tiba-tiba menyerang bersamaan, dan kekuatan telapak tangan mereka melesat ke arah punggung penguasa bintang King Fa. Meskipun King Fa Xingjun menyadari ada sesuatu yang salah, sudah terlambat baginya untuk bereaksi dan dia hanya bisa menggunakan kesadaran ilahi pelindungnya. Boom! King Fa Star-Lord tiba-tiba menambah kecepatannya dan mendarat di Pulau Harta Karun. Kemudian ia terhuyung dan jatuh ke tanah, sementara dua tahanan yang menyerangnya berteriak. Telapak tangan mereka sudah terbakar api, dan api dengan cepat menyebar ke atas di sepanjang lengan mereka, segera mengubah mereka menjadi dua manusia api. Kemudian, mereka jatuh dari udara dan jatuh ke lautan api. Orang menyebalkan. King Fa Xingjun murka. Ia berjuang untuk bangkit dari tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya, berbalik untuk mencari kedua pengkhianat itu, tetapi mereka telah jatuh ke lautan api dan tidak punya kesempatan untuk membalas dendam dengan tangan mereka sendiri. Hehehe penguasa bintang King Fa, tahukah kau kenapa selalu ada orang yang rela mati untukku? Penguasa bintang Wenji, yang terperangkap dalam tali api, telah berhenti meronta. Bahkan saat ini pun, mereka akan mengkhianatimu tanpa ragu. Kenapa King Fa Xingjun menarik napas dalam-dalam dan menatap kepompong api dengan dingin? Karena aku mengolah kekuatan naga abadi. Aku awalnya murid pangeran ketiga, penguasa bintang King Fa, tamatlah riwayatmu bahkan jika kau benar-benar bisa kabur dari sini, umurmu takkan lama. Nada bicara penguasa bintang Wenji penuh sarkasme. Beberapa tali api tiba-tiba mulai bergetar, karena para tahanan terkejut ketika mendengar tentang asal-usul Jie Xingjun, dan tangan mereka menjadi sedikit goyah. Hentikan, aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan satu set rahasia kekuatan naga, tapi kau berpura-pura menjadi naga sungguhan. Aku sudah melihat terlalu banyak orang sepertimu. King Fa Xingjun menjawab dengan nada meremehkan, tetapi pupil matanya telah mengecil seukuran ujung jarum. Kata-kata King Fa Xingjun memberi para tahanan sedikit kepercayaan diri. Meskipun mereka masih sedikit ketakutan, mereka tampak jauh lebih tenang. Sebenarnya, cara terbaikmu adalah datang menemuiku dan bekerja sama denganku. Dengan begitu, peluangmu akan lebih besar. Wen Jie Xingjun berkata perlahan, atau caramu hanya bisa membuatmu lolos sendirian. Kau tahu akan sulit menipuku, jadi kau memang tidak berniat bekerja sama denganku sejak awal. Kau hanya ingin menyingkirkanku. Benarkan? Lelucon apa? Kau pikir kau siapa beraninya kau bicara omong kosong tentang Taoismeku? Cibir King Fa Star-Lord. Harta karun sihir pelindungnya telah rusak, mengapa kau tidak bertindak? Wen Jie Xingjun tiba-tiba berteriak. Detik berikutnya, para tahanan melompat keluar dari formasi utama dan terbang menuju King Fa Xingjun. King Fa Xingjun tertegun sejenak, lalu raut kesadaran tiba-tiba muncul di wajahnya. Begitu, apapun yang ingin kulakukan, kau selalu tahu sebelumnya dan bisa dengan mudah membongkarnya. Jadi baiklah, mari kita bersihkan semua sampah ini hari ini. Segera setelah itu, penguasa bintang King Fa tiba-tiba berbalik dan menjentikkan jarinya. Sebuah petir biru muda melesat keluar dan mengenai dahi seorang tahanan. Tahanan itu tidak punya waktu untuk bereaksi. Dahinya tertusuk petir dan ia jatuh dari udara. Tangan penguasa bintang hukum hijau menjentikkan berulang kali, dan kilatan petir menyambar satu demi satu. Para tahanan yang berlari cepat berada di udara, tanpa tempat untuk bersembunyi, dan kecepatan lari mereka biasa-biasa saja, sehingga mereka hampir menjadi sasaran. Mereka yang lebih kuat hanya bisa menghindari paling banyak 2 atau 3 kilatan petir, sementara mereka yang lebih lemah tewas dalam satu serangan. Pada saat ini, alis King Fa Xingjun tiba-tiba berkerut, lalu ia mendengus dingin. Jadi kau satu kelompok dengan mereka. Begitu selesai berbicara, ia berbalik ke samping dan menembakkan kilat ke arah Su Tang yang sedang menerjang ke arahnya. Su Tang dengan cepat melepaskan sayap ibelnya, bergerak ke kiri dan ke kanan, menghindari sambaran petir yang ditembakkan oleh penguasa bintang hukum Azure. Semua orang terpengaruh oleh segel tersebut, dan kecepatan menghindar para tahanan sangat lambat, sehingga sulit bagi mereka untuk menghindari serangan jitu penguasa bintang hukum Azure. Faktanya, aliran energi spiritual penguasa bintang hukum Azure juga lambat, dan hanya Su Tang yang dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Penguasa bintang King Fa hanya sempat mengeluarkan 3 kilatan petir sebelum Su Tang mendekat. Ia mengayunkan pedang api di tangannya dan menebas kepala penguasa bintang King Fa. Secercah ketakutan muncul di mata King Fa Star-Lord. Ia tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju ke pompong api yang dipadatkan oleh Wen Ji Star-Lord. Su Tang membentangkan sayap sihirnya dan sedikit mempercepat langkahnya. Cahaya pedang menebas punggung penguasa bintang King Fa. Sebenarnya, penguasa bintang King Fa bisa saja menghindari serangan ini, tetapi kecepatannya agak lambat. Boom! King Fa Star-Lord jatuh ke tanah sambil meraung, dan bola api yang berkobar berguling kembali dari pedang, langsung membungkus tubuh Su Tang. King Fa Xingjun menegakkan tubuhnya, berusaha keras untuk menoleh, dan senyum sinis muncul di sudut mulutnya, tetapi kemudian senyumnya menjadi sedikit kaku. Su Tang benar-benar berjalan keluar dari api perlahan.
Api yang masih menempel di tubuhnya seolah dipengaruhi oleh daya hisap yang tak terjelaskan, menembus ke dalam tubuh Su Tang dan kemudian menghilang tanpa jejak. Hampir saja Su Tang mengendus. Ia bisa mencium bau hangus dari tubuhnya. Ternyata mutiara roh 4 elemen tidak maha kuasa. Ketika kekuatan apinya melebihi batas tertentu, ia juga akan terluka. Bagaimana King Fa Xingjun tidak mempercayai matanya? Su Tang melangkah maju, mengangkat pedangnya, dan menebas King Fa Xingjun. Melihat ini, para tahanan yang memegang suar tiba-tiba melepaskannya dan melarikan diri ke segala arah. Mereka tahu bahwa King Fa Xingjun telah kalah. Konflik berakhir dengan tewasnya King Fa Star-Lord, dan kemudian Wenji Star-Lord melancarkan pembersihan besar-besaran untuk melenyapkan para tahanan yang bekerja untuk King Fa Star-Lord. Su Tang tidak turun tangan. Di satu sisi, ia mengkhawatirkan para penjaga api penyucian. Menghabisi beberapa orang akan membuat marah petugas patroli, dan ia akan bersembunyi sebentar dan masalah akan selesai. Namun, jika ia menghabisi terlalu banyak orang, itu akan membuat beberapa daluo Star-Lord yang menjaga api penyucian khawatir, dan konsekuensinya akan tak terbayangkan. Di sisi lain, ia tidak pernah menyangka bahwa Wenji Star-Lord juga memiliki begitu banyak sayap, dan ada cukup tenaga, sehingga ia tidak perlu bekerja keras, jadi ia senang menonton dan menghindari bencana. Tetapi anehnya, sebelum dan sesudah konflik ini, hampir 100 tahanan tewas, tetapi pihak inspektur tetap diam seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, setelah pengalaman ini, hubungan antara Su Tang dan penguasa bintang Wen Jie telah membaik secara signifikan, bahkan dapat digambarkan sebagai dekat. 2 bulan berlalu dalam sekejap mata. Suatu hari, Su Tang mendarat di Pulau Harta Karun dengan beberapa kotak. Ia kemudian melemparkan kotak-kotak itu ke depan Jie Xingjun, berbalik, dan mengambil setoples saripati secara alami. Apakah ini urusan terakhir Wen Jie Xingjun bertanya perlahan. Ya, Su Tang mengangguk, lalu duduk di hadapan Wen Jie Xingjun, mengangkat lehernya, dan meminum seluruh isi panci. Sebenarnya, aku sudah menunggu hari di mana kau tak sanggup lagi menahannya dan siap menempati Pulau Harta Karun ini. Wen Jie Xingjun tersenyum namun, di luar dugaanku kau tampak sangat puas. Jangan buang-buang energimu, kata Su Tang dengan tenang, aku tidak menyombongkan diri, aku punya prinsip. Terakhir kali kau menunjukkan ketulusanmu, jadi wajar saja aku tidak akan memikirkanmu. Setidaknya kita harus menjaga jarak dan hidup damai. Oh ketulusanku, tanya Jie Xingjun. Jika kau tidak memberitahuku bahwa King Fa Xingjun memiliki harta sihir pelindung, mungkin aku tidak akan bisa lolos dari serangan baliknya. Su Tang tersenyum, bagimu, hal terbaik adalah aku dan King Fa Xingjun binasa bersama, tetapi kau tidak melakukannya. Memang yang terbaik, tapi itu juga sementara. Wen Jie Xingjun berkata, ke dalam api penyucian lelehan ini, sekelompok orang baru datang hampir setiap tahun. Di antara mereka akan ada orang-orang yang sangat sulit dan kuat. Jika aku ingin mempertahankan Pulau Harta Karun ini dan esensi bertahan hidup, maka aku hanya bisa memilih teman yang dapat dipercaya dan kuat. Mengandalkan mereka mustahil. Setelah berbicara, Wen Jie Xingjun mengalihkan pandangannya ke beberapa tahanan yang berpatroli di dekatnya. Benarkah, kata Su Tang sambil tersenyum tipis. Kau bilang kau punya batasan, dan aku juga. Wen Jie Xingjun berkata perlahan, aku akan memperlakukanmu sebagai teman sampai kau mengkhianatiku duluan. Jangan khawatir. Su Tang menghela napas. Kalau kamu dalam masalah, aku akan membantumu, tapi kamu harus menyerahkan sesuatu. Aku mengerti. Kau hanya mengkhawatirkan esensi sejatiku, tapi kau tidak mau memberiku cairan spiritual itu. Wen Jie Xingjun berkata, kalau kau bilang kau membantuku sekuat tenaga karena menganggapku teman, aku pasti akan ketakutan. Hehe, Su Tang terkekeh lalu mengganti topik, ada sesuatu yang tidak bisa kupahami. Kakak, kau murid pangeran ketiga. Dengan latar belakang seperti itu, siapa yang berani tidak menghormatimu tapi kau sepertinya merahasiakannya. Kenapa? Aku terlalu mudah mempercayai orang lain dan berakhir seperti ini. Aku sudah mempermalukan guru. Bagaimana mungkin aku berani mencemarkan nama baik guru? Wen Jie Xingjun tersenyum getir. Siksaan yang kualami sekarang memang pantas kuterima. Su Tang terdiam, dan tampak bahwa Wen Jie Xingjun adalah seorang pria yang memiliki harga diri. Ada sesuatu yang juga tidak bisa kupahami, tanya Wen Jie Xingjun lagi. Ada apa? Su Tang tercengang. Sejak kau menyingkirkan King Fa Xingjun, kau sepertinya menjadi sangat dekat denganku. Wen Jie Xingjun menatap Su Tang. Melihat temperamenmu, seharusnya tidak seperti ini. Kepribadian macam apa aku ini? Su Tang mencibir, tetapi hatinya merasa tertekan. Jie Xingjun ini memang sulit dihadapi. Dia akan langsung menyadari sedikit saja ketidaknyamanan dalam perilakunya. Pantas saja misi ini bernilai 100 poin kehormatan. Kira-kira butuh berapa lama untuk menyelesaikannya? Kamu? Wen Jie Xingjun baru saja membuka mulutnya, namun kembali tertegun, lalu melompat berdiri seakan tersengat listrik, dan menatap ke langit. Ada apa? Su Tang juga mendongak. Pada saat ini,
tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga dari langit. Awan hitam tebal hancur berkeping-keping oleh kekuatan tak terlihat, dan sebuah lubang besar terbentuk di kubah di atasnya, yang darinya langit berbintang yang cemerlang dapat terlihat. Entah sudah berapa lama sejak terakhir kali aku melihat langit berbintang. Saat itu, Su Tang merasa begitu gembira hingga air mata menggenang di matanya. Kemudian, rasa takut yang tak terjelaskan muncul di hatinya. Apa yang terjadi di atas sana? Guru-guru Wen Jie Xingjun tiba-tiba meraung sekuat tenaga, wajahnya memerah, dan tangannya menari-nari seperti orang gila. Jantung Su Tang hampir berhenti berdetak, matanya membeku. Ia bertanya, siapa guru Jie Xingjun pangeran ketiga Bian? Boom tekanan tak terlihat turun dari langit. Dimanapun tekanan itu terlihat, semua praktisi yang tertegun tersungkur. Bahkan punggung Su Tang pun menjadi bungkuk, napasnya menjadi sangat sulit, dan butiran-butiran keringat kecil mengucur dari kepalanya. Segera setelah itu, dua sosok muncul di langit. Su Tang mengenali salah satunya. Dia adalah penguasa agung yang telah menghubungi penguasa bintang Zhen Miao. Di belakangnya berdiri seorang pria kuat yang tampak agak mirip dengan pria yang mengejarnya di wilayah bintang tanpa nama. Su Tang menghela napas lega, lagi pula, pangeran besar itu adalah salah satu darinya. Guru Wen Jie Xingjun tiba-tiba memuntahkan darah karena kegembiraan yang tak terlukiskan, lalu jatuh terduduk putus asa. Ia telah menanggung penderitaan bertahun-tahun, dan hari ini ia akhirnya melihat cahaya matahari lagi. Ia tak bisa lagi mengendalikan pikirannya yang gelisah dan akhirnya pingsan. Kedua sosok itu datang dengan kecepatan yang luar biasa cepat, mendarat di Pulau Harta Karun dalam sekejap. Pria kekar itu melangkah maju, mengulurkan tangannya, dan meletakkannya di dada Jie Xingjun. Kemudian ia menggelengkan kepala dan mendesah, anak ini selalu mengecewakan. Kau pikir begitu karena kau tidak tahu apa yang telah dialaminya, kata sang pangeran agung sambil tersenyum. Hampir 2000 tahun penderitaan. Sungguh keajaiban dia masih hidup sampai sekarang. Haha pria kuat itu tersenyum dan berkata, ayo pergi. Tunggu sebentar, tatapan mata sang bangsawan tertuju pada Su Tang orang ini agak aneh. Apa yang aneh tanya pria kuat itu? Dia berulang kali melanggar aturan penjara. Saya mengirim seseorang untuk menginterogasinya, tetapi Zhen Miao Xingjun selalu turun tangan, mengatakan dia menyembunyikan rahasia besar, tetapi dia tidak mau mengungkapkannya. Raja Agung berkata perlahan, saya curiga dia seorang kultivator dari Liga Tiandao, yang datang ke sini untuk menerima penghargaannya. Nilai kehormatan pria besar itu mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut. Kalau dipikir-pikir, Tuan Wenji memang meninggalkan wilayahmu. Orang-orang aliansi Dao Surgawi ingin mengorek informasi darinya, kata Tuan Agung perlahan. Namun, dia orang yang tangguh. Aliansi Dao Surgawi menggunakan berbagai cara untuk menyiksa Tuan Wenji hingga mati. Akhirnya, mereka harus menggunakan ramuan bermutu tinggi untuk menyelamatkannya dari ambang kematian. Kemudian, mereka menyerah dan menerapkan strategi lain. Mereka mengirim orang-orang yang menyamar sebagai tahanan untuk menyusup ke api penyucian cair, lalu mencoba berteman dengan Tuan Wenji. Nilai kehormatannya 100 poin. Saya sudah di sini selama hampir 1000 tahun, dan sekarang nilai kehormatan yang bisa saya dapatkan setiap tahun hanya 20 poin. Godaan 100 poin kehormatan sungguh tak tertahankan. Saat itu, hampir setiap bulan ada gelombang tahanan baru yang datang ke Molten Purgatory, kebanyakan dari mereka berasal dari Liga Tiandao. Saya diam-diam mengingatkan Jie Xingjun, dan dia pun membuat pengaturan yang sesuai. Setelah perjuangan panjang, para anggota Liga Tiandao gugur atau mengundurkan diri, dan akhirnya, tak seorang pun tertarik lagi dengan misi ini. Sudah hampir 100 tahun sejak terakhir kali kita bertemu, aku rasa kau hanya pendatang baru di Liga Tiandao, yang tidak menyadari keterbatasanmu sendiri. Kau datang ke sini hanya untuk meraih penghargaan, dan kau bahkan meminta bantuan Zhen Miao Xingjun. Sambil berbicara, sang pangeran agung menatap Su Tang dengan saksama. Namun, raut wajah Su Tang tenang, tidak terkejut maupun senang, dan ia tampak santai, seolah-olah apa yang dibicarakan orang lain sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya. Berapa banyak pahala yang bisa kau dapatkan jika kau menyingkirkanku? Pria besar itu tersenyum. Ini pasti sedikitnya beberapa ratus ribu, kata pangeran agung itu. Pria besar itu menatap langit, lalu perlahan mengalihkan pandangannya ke arah Su Tang. Kau punya rahasia besar, ceritakan sekarang. Mata Su Tang sedikit berkedip, tetapi ia tetap diam. Kenyataannya, ia panik dan cemas. Bertarung melarikan diri, semua ini hanyalah angan-angan. Tekanan yang terpancar dari pria besar itu senyata benda fisik. Ia merasa sangat sulit bernapas, apalagi mengalirkan energi spiritual dan melarikan diri. Ia tahu banyak rahasia, tetapi tak satu pun yang bisa menyelamatkannya. Membagikannya paling-paling hanya akan menunda kematiannya beberapa hari, itu sama sekali tidak ada artinya. Apa yang harus dilakukan otak Su Tang bekerja keras, tetapi ia masih tak berdaya. Ia bahkan memiliki hubungan yang aneh. Ia dan garis keturunan naga sejati tampaknya memang ditakdirkan untuk tidak cocok.
Terakhir kali ia berada dalam situasi putus asa adalah ketika ia bertemu dengan Pangeran ke-6 Gongfu. Apakah itu berarti setiap kali ia bertemu seorang pangeran, ia akan menghadapi ancaman kematian? Aku selalu bersikap masuk akal, kata pria besar itu lembut, jika rahasiamu memang penting, membuktikan kau bukan mata-mata, dan muridku yang malang itu tampaknya memiliki hubungan baik denganmu, aku akan memberimu masa depan demi dia. Jika rahasiamu tidak istimewa, maka kau akan tinggal di sini selamanya. Dan kesabaranku tidak seberapa. Su Tang sedikit berkeringat di dahinya, tetapi dia masih tidak bisa menjawab. Yang mulia, saya rasa tidak ada gunanya membuang-buang waktu. Sang pangeran tersenyum. Pria besar itu menggelengkan kepalanya lalu mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Saat itu, Su Tang merasa seolah-olah seluruh darah di tubuhnya membeku di bawah tekanan tak kasat mata. Ia tahu bahwa ia akan segera mati. Pada saat itu, sebuah inspirasi tiba-tiba muncul di benaknya, dan ia buru-buru membuka mulutnya. Kau benar-benar pangeran ketiga Bian. Berani sekali kau, geram sang pangeran. Berani sekali kau memanggil yang mulia dengan namanya. Su Tang mengerang dan jatuh terlentang. Raungan sang penguasa agung begitu memekakkan telinga sehingga ia melihat bintang-bintang di depan matanya. Jika urat spiritualnya masih berfungsi, ia tidak akan berada dalam kondisi seperti itu. Namun, dalam kondisinya saat ini, ia tidak sebanding dengan kekuatan yang dilepaskan oleh seorang penguasa agung. Tidak masalah, mari kita dengarkan apa yang ingin kau katakan. Pria besar itu melambaikan tangannya dan berkata, ya, aku Bian. Akhirnya aku bisa tenang. Su Tang berjuang untuk berdiri, menegakkan tulang punggungnya, menarik napas dalam-dalam, lalu dengan sekuat tenaga, mulai berlatih teknik kehidupan abadi. Meskipun pembuluh darah spiritual Su Tang tersegel, seni kehidupan abadi masih menunjukkan efek unik setelah mulai beroperasi. Percikan api yang tak terhitung jumlahnya muncul dari lautan api, melayang dan bergoyang ke arah Su Tang. Esensi di lubang tengah pulau harta karun juga mengeluarkan gumpalan asap putih, yang menggulung ke arah Su Tang. Ini meskipun pria besar itu berada di posisi kekuasaan yang tinggi, mengendalikan nasib banyak nyawa, dan telah mengalami banyak badai, ia juga tercengang ketika melihat pemandangan di hadapannya. Rahasia kehidupan abadi dari mana kau mempelajarinya, katakan padaku. Raungan itu sampai ke telinganya, dan Su Tang tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Darah mengalir keluar dari sudut mata, lubang telinga, dan lubang hidungnya. Raungan pangeran ketiga Bian saja sudah cukup untuk membuat Su Tang berdarah dari ketujuh lubangnya. Guru-guru Su Tang mengerahkan sisa tenaganya untuk mengucapkan beberapa patah kata. Pria besar itu menarik napas dalam-dalam, dan tekanan yang menyelimuti lautan api itu lenyap tanpa jejak. Kemudian pria besar itu melangkah maju, meraih kerah baju Su Tang, dan mengangkatnya. Apa yang baru saja kau katakan? Siapa tuanmu? 99 Su Tang tidak tahu bagaimana menyebut pangeran ke-9 Jiao Tu. Dan karena dia kesulitan bernapas, dia hanya mengucapkan kata 9. Situa 9 adalah gurumu. Mata lelaki besar itu melebar, dan kilatan di dalamnya bagaikan pisau baja, menggores pipi Su Tang, seolah mencoba menusuk tulangnya. Jari-jari pria besar itu perlahan mengendur, dan Su Tang kembali bebas. Ia jatuh ke tanah, lalu ia tak bisa menahan napas berat. Apakah itu sutra kehidupan abadi? Gumam sang pangeran agung, Tuan. Apakah orang ini juga ada di sana ketika Yang Mulia Putra Mahkota ke-9 dibunuh, dan kemudian ia memperoleh metode untuk mempraktikkan sutra kehidupan abadi? Mustahil. Pria besar itu menatap Su Tang dan menggelengkan kepalanya. 9 teknik naga sejati bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari siapapun. Meskipun kekuatan Situa 9 sedikit lebih lemah, kesombongannya bahkan lebih besar daripada kita. Ketika menghadapi bahaya, dia lebih baik mati daripada menyerahkan teknik kehidupan abadi. Lagi pula, untuk mempelajari 9 teknik naga sejati, seseorang membutuhkan pemandu jiwa. Bimbingan jiwa, tanya penguasa agung itu dengan bingung. Situa 9 perlu mengekstrak sedikit jiwa naga sejatinya, memadatkannya menjadi akar spiritual, dan menanamnya di Istana Ungu sebelum ia dapat mempraktikkan 9 teknik naga sejati. Pria besar itu berkata dengan kata lain, kecuali kita, para saudara, benar-benar ingin mengajarinya, ia tidak akan mampu mempraktikkan 9 teknik naga sejati. Mustahil sekali untuk mencapai kesuksesan. Aku baru menerima 5 murid sampai hari ini, dan itulah sebabnya, mengekstrak jiwa naga sejatimu sendiri bukanlah hal yang menyenangkan. Duduk di tanah, Su Tang merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ternyata pakaiannya sudah basah oleh keringat dingin. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan pria besar itu, ia akhirnya menghela napas lega. Begitu sang pangeran menunjukkan sedikit kecemburuan di matanya, lalu berkata, tapi. Apa, tanya pria besar itu? Tapi aku merasa Zhen Miao Xingjun tidak punya niat buruk padanya. Sepertinya dia bahkan punya beberapa kekhawatiran, kata sang bangsawan agung perlahan. Apa kau peduli padaku? Su Tang tetap tanpa ekspresi, tetapi mengumpat dalam hatinya, tunggu saja, asal aku bisa selamat dari bencana ini, aku akan menghabisimu dulu.
Saat ini, Su Tang sudah tahu bahwa pihak lain tidak pernah menyebutkan menemukan Zhen Miao Xingjun, jadi Zhen Miao Xingjun sudah mati. Baik untuk dirinya sendiri maupun Zhen Miao Xingjun, ia harus menemukan cara untuk menyingkirkan penguasa agung itu. Merasa pria besar itu menggelengkan kepalanya, merasa hal-hal seperti itu tidak bisa diandalkan. Fakta-fakta di hadapannya lebih penting daripada apapun. Ia menatap Su Tang dengan saksama, lalu berbisik, apakah kau ada di sana saat Lao Jiu dibunuh? Sepertinya kau menyimpan dendam. Di sini, bisik Su Tang. Katakan padaku, apa yang terjadi kemudian? Tanya pria besar itu. Orang dewasa, panggil aku Paman Master, kau murid Lao Jiu, dan kami bukan orang luar. Pria besar itu menyela Su Tang. Baik, Paman Master, jawab Su Tang segera. Pikirannya bekerja dengan kapasitas penuh, bahkan mengarang ingatan tentang bagaimana, bahkan sebelum ia kecil, ia telah diasuh oleh Pangeran ke-9 Jiaotu. Ia menceritakan bagaimana Pangeran ke-9 Jiaotu memperlakukannya dengan begitu baik dan penuh perhatian, dan bagaimana ia dengan tekun mengolah dan menguasai sutra kehidupan abadi. Mengenai masa lalunya yang sebenarnya, termasuk keanggotaannya di aliansi Dao Surgawi, ia memaksa dirinya untuk melupakannya sementara. Su Tang sedang menjalani hipnosis diri sepenuhnya. Ia tahu betul bahwa kebohongan yang sempurna harus meyakinkan dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum meyakinkan orang lain. Lagi pula, ia sedang berhadapan dengan Pangeran ketiga Bian. Jika ia tahu ia berbohong dan mengungkapkan kesalahan sekecil apapun, konsekuensinya akan sangat buruk. Guru sudah lama tahu bahwa penguasa bintang cahaya harta karun tidak bisa diandalkan dan telah berkali-kali mengingatkan saya, katanya dia terlalu sombong, mudah membuat masalah, dan ambisius tetapi tidak kompeten. Tapi siapa sangka dia bahkan tidak bisa menahan gerbang, sungguh sia-sia, kata Su Tang getir. Ia kemudian menceritakan pertempuran itu. Uraian Su Tang sepenuhnya benar. Penguasa bintang ibel bayangan masih berada di antara para penyerang, tetapi di antara para pembela ada seorang pengikut yang ulet dan berani yang bertempur dengan gagah berani. Saat Su Tang berbicara, air mata menggenang di matanya. Ia tidak membohongi siapapun, semua yang ia ceritakan adalah fakta-fakta menyakitkan yang ia alami sendiri. Bahkan dengan kekuatannya, ia tetap MS-kan air mata. Itu hanya karena ia teringat akan kepergian tetua yang telah merawatnya dengan begitu baik, dan kesedihan yang membuncah di hatinya tak terbendung lagi. Di akhir pidatonya, Su Tang bercerita tentang sosok yang muncul setelah Pangeran ke-9 Jiaotu melepaskan Tian Dupo. Wajah Pangeran ketiga Bian tiba-tiba berubah drastis, lalu ia berteriak diam. Su Tang tiba-tiba terganggu dan tertegun sejenak, lalu perlahan melihat ke arah pria besar itu. Karena Zhen Miao Xingjun telah menangkapmu dan melakukan suatu prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengapa dia tidak pernah memberitahukannya kepada aliansi? Tanya sang penguasa agung tiba-tiba. Otakmu memang nangui, kenapa kau sampai berpikir seperti ini? Su Tang mencibir dalam hati. Dia mungkin ingin memonopoli rahasia kehidupan abadi, desah pria besar itu. Su Tang menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Ia telah mengatakan semua yang perlu ia katakan. Sekarang ia harus berhati-hati dengan kata-kata dan tindakannya. Lagi pula, kata-katanya tidak berpengaruh. Cara terbaik adalah membimbing mereka dan membiarkan mereka menemukan jawabannya sendiri setelah membuat penilaian mereka sendiri. Su Tang juga menemukan beberapa pertanyaan baru. Misalnya, siapakah sosok yang muncul setelah kematian Pangeran ke-9 Jiaotu? Mengapa hal itu menyebabkan ekspresi Pangeran ketiga Bian berubah drastis? Namun, ia tidak berani memikirkannya sekarang, kalau tidak, hipnosis dirinya akan gagal. Ia hanya bisa menyimpan ingatan ini dalam perspektif istana pikiran dan membukanya nanti. Wah, kamu juga telah dizalimi, kata lelaki besar itu perlahan. Su Tang tersenyum getir, hanya sebuah keluhan, yang tak mampu menggambarkan kesedihan di hatinya. Pada saat itu, sesosok turun dari langit, lalu berteriak kaget. Tanya Jie Tuan, tanya Jie padanya. Dia baik-baik saja. Pria besar itu mengangkat kepalanya. Apa yang terjadi di sana? Tidak ada satupun yang tersisa. Jawab sosok itu dengan suara berat, lalu mendarat di samping Wenji Xingjun, membungkuk dan mengamati Wenji Xingjun dengan gugup. Dia adalah seorang lelaki tua, yang tampak berusia lebih dari 50 tahun, tetapi dia penuh energi, matanya berbinar dengan cahaya kemasan, dan dia memiliki tubuh yang sangat tegap. Bawa Wen pergi dulu, kata pria besar itu. Baik, guru. Pria tua itu mengulurkan tangannya, memeluk Wenji Xingjun, lalu terbang ke udara. Tuan, izinkan saya pergi melihatnya juga, kata sang pangeran dengan tergesa-gesa. Silakan. Pria besar itu mengangguk. Raja Agung itu melayang ke udara dan terbang keluar dari celah di atas dalam sekejap mata. Pria besar itu menoleh dan menatap Su Tang lagi. Su Tang menatap ke arah hilangnya pria tua itu, karena ia merasakan fluktuasi cincin penyimpanannya berasal dari pria tua itu. Meskipun sangat lemah, fluktuasi itu jelas tidak salah. Melihat pria besar itu menoleh, Su Tang segera menyegel kembali ingatan tentang cincin itu. Ia menjelma menjadi pemuda yang tumbuh besar di rumah Seng Yun dan dipenuhi duka atas kehilangan gurunya.
Orang itu tadi juga kakak seniormu, haha aku lupa mengenalkannya padamu. Pria besar itu tersenyum dan berkata, namanya Xuanlang Xingjun. Wah, apa pendapatmu tentang dia? Su Tang baru saja berlatih hipnosis diri, tetapi pikirannya tidak terpengaruh. Ia tertegun sejenak ketika mendengar kata-kata itu, dan tampak ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Pria besar itu sedikit terkejut, lalu secercah rasa ingin tahu terpancar di matanya. Silakan saja, tapi aku ingin mendengar kebenarannya. Wen Jie Xingjun telah terperangkap selama hampir 2000 tahun. Su Tang berkata lirih, 2000 tahun bahkan hubungan terbaik pun bisa terasa jauh. Dia tampak begitu cemas dan sedikit dibuat-buat. Saat Su Tang mengucapkan kata-kata ini, ia teringat pada pemilik lonceng kematian. Saat pemilik lonceng kematian pertama kali menulis di buku hariannya, terlihat jelas bahwa ia memiliki kasih sayang yang begitu dalam dan mendalam kepada teman-temannya. Namun, seiring berlalunya waktu, apalagi perasaan, bahkan melihat nama teman-temannya pun ia tak ingat siapa mereka. Ia telah lama melupakan masa lalunya. 2000 tahun sungguh terlalu lama. Ia tak percaya bahwa lelaki tua itu benar-benar begitu cemas dan patah hati. Hahaha nak, kau pintar sekali. Pria besar itu tertawa. Pantas saja Lao Jiu selalu lelah merekrut murid, tapi akhirnya memilihmu. Pada saat ini, terdengar suara klakson samar dari langit. Pria besar itu berhenti sejenak, lalu berkata, sudah waktunya kita pergi. Setelah itu, ia mengangkat tangannya dan mengirimkan pikiran ilahi kepada Su Tang, menyelimuti tubuhnya. Namun, Su Tang pertama-tama menahan tekanan yang tak tertandingi, lalu berusaha sekuat tenaga melepaskan seni kehidupan abadi, dan kemudian terluka oleh raungan pria besar itu. Akhirnya, ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengoperasikan istana pikiran dan menghipnotis dirinya sendiri. Ia sudah mencapai titik kelelahan, dan pingsan saat roh pria besar itu merasukinya. Pria besar itu tidak menyangka Su Tang begitu lemah. Ia tertegun sejenak, mendesah, lalu terbang ke langit. Ia tak tahu berapa lama ia tertidur. Ketika Su Tang membuka matanya, ia tiba-tiba mendapati dirinya berbaring di atas brokat bunga yang lembut. Suara lonceng yang merdu terdengar dari kejauhan, dan aromanya menusuk hidungnya, membuatnya merasa segar. Sesaat kemudian, Su Tang mendapati seseorang duduk di ujung tempat tidur. Ia adalah Wen Jie Xingjun. Dia buru-buru duduk dan bergumam, tanyakan pada Jie Xingjun. Kau merahasiakannya dariku begitu rapat. Wen Jie Xingjun mendesah. Apa yang kusembunyikan saat ini? Hipnosis diri Su Tang memang gagal, tetapi ia masih mampu mengendalikan diri dan tidak panik. Kita berdua berasal dari tahta naga sejati, jadi kita bersaudara. Wen Jie Xingjun tersenyum. Pantas saja setelah menyingkirkan King Fa Xingjun, kau selalu dekat denganku tanpa menunjukkannya. Haha. Kau sudah tahu saat itu, tapi kenapa kau tidak memberitahuku? Kalau ku ceritakan, apa kau akan percaya? Tanya Su Tang sambil tersenyum kecut. Lagi pula, bagaimana aku bisa tahu kalau kau bukan dikirim oleh penguasa bintang Zhen Miao untuk mengujiku? Di tempat seperti itu, ada baiknya berjaga-jaga, kata Wen Jie Xingjun, lalu ketika melihat Su Tang hendak berdiri, ia segera mengulurkan tangan dan menekan bahu Su Tang. Kamu harus berbaring dan lebih banyak beristirahat. Kamu juga harus lebih banyak istirahat, kata Su Tang. Melihat Wen Jie Xingjun, ia merasa lebih percaya diri. Lagi pula, mereka berdua pernah berjuang bersama. Di tempat asing ini, Wen Jie Xingjun mungkin satu-satunya yang bisa membantunya sepenuh hati. Aku sudah lama beristirahat, kata Wen Jie Xingjun, sedangkan untukmu, guru memintamu untuk meminum dupa penyegar jiwa. Beliau ingin kau tidur beberapa bulan lagi, tapi aku tak menyangka kau akan bangun sekarang. Sudah berapa lama? Tanya Su Tang terburu-buru. 2 bulan, jawab Wen Jie Xingjun. Su Tang tiba-tiba merasakan firasat menyeramkan di hatinya, dan ia pun mengerti mengapa ia tiba-tiba terbangun. Seseorang ternyata sedang menempa cincin penyimpanannya. Aku Su Tang memikirkan kata-kata itu dalam benaknya. Ada apa denganmu? Wen Jie Xingjun memperhatikan bahwa wajah Su Tang tampak sedikit aneh. Apakah kamu sudah bertemu dengan kakak laki-lakimu? Tanya Su Tang. Aku sudah melihatnya. Apa yang terjadi? Tanya Jie Xingjun lagi. Seseorang sedang menempa cincin penyimpananku. Su Tang memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Apa? Wen Jie Xingjun tertegun sejenak, lalu tiba-tiba berdiri. Apakah cincin penyimpananmu ada di tangan kakak seniorku? Ya, Su Tang mengangguk. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Teriak Wen Jie Xingjun, ikuti aku. Su Tang segera mengikuti Wen Jie Xingjun dan berjalan keluar. Sambil berpikir-pikir, ia berkata, ini tidak baik. Tidak bagus. Apa kau hanya akan duduk diam dan menunggu cincin penyimpananmu disempurnakan? Tanya Wen Jie Xingjun, jangan khawatir. Sebelum pergi, guru berpesan agar aku memperlakukanmu seperti adik kelas. Asal kita bisa menjelaskan semuanya dengan jelas, bagaimana mungkin kakak kelasku mau mengambil cincin penyimpananmu? Sambil mengobrol, mereka berdua berbelok melewati beberapa gang dan sebuah halaman luas muncul di depan mereka.
Jie Xingjun menoleh ke arah Su Tang dan berkata, apakah di sini? Cincin itu dan pemiliknya terhubung melalui telepati. Su Tang berdiri di sana sejenak, memusatkan perhatiannya, lalu mengangguk dan berkata, ini dia. Ayo pergi. Wen Jie Xingjun menunjukkan kemarahan di wajahnya. Ia menendang pintu hingga terbuka, lalu melangkah masuk. Mendengar keributan itu, beberapa wanita berpakaian pembantu berlari keluar dengan tergesa-gesa dan sangat terkejut melihat Wen Jie Xingjun. Di mana penguasa bintang serigala hitam, tanya penguasa bintang Jie dengan dingin. Tuan sedang mengobrol dengan teman-temannya di ruang kerja, jawab seorang pelayan dengan takut-takut. Ruang kerjanya ada di sini. Wen Jie Xingjun berbalik dan memberi isyarat kepada Su Tang, lalu melangkah menuju gerbang sudut. Kamu tidak bisa masuk seperti ini. Pelayan itu dengan berani memblokir pintu sudut dan berkata, Tuan akan. Wen Jie Xingjun mengangkat tangannya dan menamparkan pipi pelayan itu. Pelayan itu berguling, membentur dinding, dan jatuh ke tanah. Darah terus mengucur dari mulut dan hidungnya, dan ia hampir mati. Wen Jie Xingjun berpura-pura tidak melihatnya dan berjalan beberapa langkah ke gerbang sudut. Su Tang buru-buru mengikutinya dari belakang. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Tang sangat terkejut. Lagi pula, mereka bersaudara, jadi mengapa mereka tidak bisa membicarakannya? Tentu saja, dia tidak bisa mengajukan keberatan. Dia bertanya kepada Jie Xingjun apakah dia ada di sini untuk membantunya. Jika dia berkecil hati dan mundur, orang-orang akan menganggapnya tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Wen Jie Xingjun terus berjalan maju. Ketika mendekati gerbang sudut kedua, ia tiba-tiba berhenti, menatap Su Tang, dan mendesah pelan, apa-apa menurutmu aku sudah keterlaluan. Tidak. Su Tang tertawa datar, dia tidak tahu harus berkata apa. Di wilayah bintang, para pengikut sekte besar selalu berperilaku tak terduga. Mereka maju pesat dan seringkali tampil gemilang di masa krisis. Banyak kultivator independen percaya bahwa mereka hanya beruntung bisa bergabung dengan sekte besar dan menerima dukungan dari para tetua. Jika mereka berada di posisi mereka, mereka mungkin akan jauh lebih hebat lagi. Wen Jie Xingjun tersenyum sinis. Sebenarnya, ini hanyalah pemikiran sok benar para kultivator independen itu. Berlatih di sekte besar terkadang bisa 100 kali lebih berbahaya daripada berkelana di wilayah bintang. Oh, Su Tang tampak sedikit ragu. Berkelana di wilayah bintang, kau punya dua harta ajaib penyelamat. Jika kau lebih berhati-hati dan bisa mengendalikan keserakahanmu, kau akan selalu punya kesempatan untuk lolos tanpa cedera. Wen Jie Xingjun berkata perlahan, tapi berkultivasi di sekte besar bukan hanya tentang menguji bakat, pemahaman, dan kemajuanmu. Ini juga tentang menguji pikiran, penilaian dan reaksimu, bahkan keberuntunganmu. Terkadang, mundur selangkah bisa membawamu ke dunia baru yang luas, sementara di lain waktu, bisa membawamu pada kehancuran total. Haha, terutama murid utama sekte besar. Begitu mereka muncul di wilayah bintang, mereka menjadi pemimpin. Apa kau pikir mereka hanya mengandalkan latar belakang? Mereka tidak. Itu adalah keterampilan yang telah mereka asah melalui perjuangan yang panjang dan berat. Aku tahu tidak mudah untuk membuat nama bagi dirimu sendiri di sekte besar, kata Su Tang lembut. Tidak, kau tidak tahu. Wen Jie Xingjun menggelengkan kepalanya dan berkata, sama seperti kau tidak tahu situasiku sama sekali. Saudara Wenji, apakah situasimu agak buruk? Su Tang tertegun. Ingat, aku pernah bilang kalau aku terjebak di api penyucian cair karena aku terlalu mudah percaya pada orang lain, kata Wen Jie Xingjun, tapi aku bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan dengan terlalu mudah percaya pada orang lain. Siapa lagi? Tanya Su Tang. Dan guru. Senyum Wen Jie Xingjun dipenuhi rasa tak berdaya. Itulah sebabnya guru, dengan rasa bersalah yang begitu besar, tak pernah menyerah mencari saya. Selama berbulan-bulan Anda tertidur, guru juga memberi saya banyak sekali manfaat. Su Tang mengerutkan kening, dia samar-samar mengerti apa yang dimaksud Jie Xingjun. Selama 2 atau 3 tahun terakhir, guru telah merawatku dengan sangat baik, bahkan mengabulkan setiap permintaanku. Jie Xingjun berkata perlahan, tapi katakan padaku, bisakah aku terus tinggal di sini dengan mengandalkan permintaan maaf guru? Tidak, Su Tang menggeleng pelan. Ini mengingatkanku pada sebuah cerita yang diceritakan seorang teman. Ada seorang wanita bernama Li. Ia luar biasa cantik, memikat seluruh negeri. Karena itu, ia disayangi oleh seorang penguasa agung. Namun, ia kemudian jatuh sakit dan, menjelang ajalnya, ia menolak setiap kunjungan yang mungkin dari penguasa tersebut. Ia pernah berkata, seorang pria yang menggunakan kecantikannya untuk menyenangkan pria lain akan kehilangan cintanya ketika kecantikannya memudar, dan ketika cintanya memudar, kerinduannya pun mati. Benar, benar. Sepertinya kau benar-benar mengerti maksudku. Wen Jie Xingjun bertepuk tangan dan terkekeh. Guru tidak menerimaku sebagai muridnya hanya untuk merasa bersalah seumur hidupnya. Hehehe, beliau mengakui kemampuanku dan yakin aku bisa meneruskan sekte ini dan setidaknya tidak mempermalukan reputasi guru.
Jika aku tidak pernah menjadi orang baik menurutmu berapa lama dia akan mengurusku? Aku penasaran berapa banyak orang yang menungguku melakukan kesalahan, siap menggantikanku kapan saja. Aku mengerti. Su Tang mendesah pelan. Harta karun spiritual kelahiranku telah hancur. Aku harus memulai dari awal lagi, tapi waktuku hampir habis. Wen Jie Xingjun berkata perlahan, lagi pula, kau bilang seseorang sedang menyempurnakan cincin penyimpananmu. Untuk apa aku rela membantumu dengan sekuat tenagaku? Ini mata Su Tang berkedip. Aku telah dipenjara selama hampir 2000 tahun. Ternyata semua pengikutku telah membelot ke pihak lain atau menghilang. Hanya aku yang tersisa. Di sini, kaulah satu-satunya yang bersedia membantuku dan bisa membantuku. Begitu pula, di sini, akulah satu-satunya yang bersedia membantumu dan bisa membantumu. Wen Jie Xingjun tersenyum. Aku mengerti. Ekspresi Su Tang menjadi sangat tenang. Penguasa bintang Zhen Miaolah yang mengirimmu ke api penyucian cair. Cincin penyimpananmu pasti miliknya. Penguasa bintang Wenji menarik napas dalam-dalam. Penguasa bintang Xuanlang dan penguasa 4 simbol pasti tahu milik siapa cincin penyimpanan ekstra ini. Mereka memaksanya untuk disempurnakan. Ini provokasi. Jika aku tidak membantumu, dan kau takut untuk maju karena berbagai alasan, kita akan diinjak-injak di bawah kaki mereka di masa depan. Mustahil kita bisa membalikkan keadaan. Su Tang tidak lagi menyembunyikan perasaannya, dan niat menghabisi yang dingin muncul di matanya. Bagaimanapun, penguasa bintang Xuanlang adalah murid pangeran ketiga Bian, jadi dia tidak berani bicara omong kosong, tetapi dia harus menyingkirkan penguasa 4 simbol. Saya perhatikan terkadang Anda bisa dianggap tegas, melakukan apa yang Anda katakan, tetapi lebih sering, Anda tampak terlalu berhati-hati, seolah-olah Anda memiliki terlalu banyak kekhawatiran. Ini tidak baik. Bersaing dengan orang lain seperti menghadapi sekawanan serigala lapar. Kehati-hatian Anda justru dapat memperburuk situasi Anda. Bisik Wen Jie Xingjun. Mereka melakukannya di hari pertama, jadi kita harus melakukannya di hari ke-15. Terlebih lagi, guru merasa saya telah menderita banyak keluhan dan pasti akan berada di pihak saya. Ini kesempatan bagus bagi kita untuk memanfaatkan situasi ini. Singkirkan kekhawatiran Anda. Kali ini, kita akan membuat keributan besar. Jika kita menang, tidak perlu bicara lagi. Jika kita kalah, itu juga kemenangan kita, dan guru pasti tidak akan tinggal diam. Baiklah, Su Tang menarik napas dalam-dalam. Aku memberitahumu ini hari ini karena aku baru saja kembali ke kampung halamanku, dan pikiranku agak tidak stabil. Wen Jie Xingjun berkata perlahan, mulai sekarang, aku tidak akan mengatakan hal-hal ini lagi. Kemampuanmu untuk mengerti adalah kemampuanmu. Jika kau masih membutuhkan pengingat, aku hanya bisa bilang kau tidak cocok menjadi temanku. Ingat, survival of the fittest adalah satu-satunya hukum alam dalam garis keturunan naga sejatiku. Aku sudah memikirkannya, Su Tang tersenyum. Kalau penguasa bintang serigala hitam belum siap, dia pasti akan mengalah. Kalau dia memilih untuk berhadapan langsung dengan kita, artinya dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi kita tidak perlu lagi bicara soal persaudaraan. Wen Jie berkata, kita lihat saja nanti setelah kita masuk. Setelah mengatakan itu, Wen Jie Xingjun melangkah maju. Tak lama kemudian, keduanya berbelok ke sebuah gang dengan bunga-bunga eksotis di kedua sisinya. Di ujungnya terdapat sebuah halaman kecil. Wen Jie Xingjun langsung masuk ke halaman dan mendobrak pintu. Di atas meja bundar di ruang kerja, penguasa bintang serigala hitam dan penguasa 4 simbol duduk berhadapan. Mereka berdua menatap ke arah ini dengan takjub. Di atas meja bundar itu terdapat sebuah cincin penyimpanan, milik Su Tang. Adik kecil, ada apa? Xuanlang Xingjun buru-buru berdiri. Siapa yang membuatmu begitu marah? Kakak, kenapa kau bertanya padahal kau sudah tahu jawabannya? Tanya Jie Xingjun dingin. Tidakkah kau pikir rasa haus dan lapar seperti ini merendahkan harga dirimu? Adik junior, tolong katakan apa yang ingin kau katakan dengan jelas. Aku benar-benar tidak mengerti. Xuanlang Xingjun mengerutkan kening. Cincin penyimpanan ini awalnya diberikan kepada adik Tianmo oleh Paman 9. Kakak senior, guru sudah memberimu cukup. Kau bahkan tidak mau melepaskan barang-barang adik Tianmo. Nada bicara Wen Jie Xingjun masih sangat dingin. Su Tang berjalan perlahan ke meja bundar, mengambil cincin penyimpanannya, mengamatinya sejenak, lalu perlahan-lahan meletakkannya di buku-buku jarinya. Penguasa bintang Xuanlang dan penguasa Sixiang hanya memperhatikan tindakan Su Tang dalam diam dan tidak berusaha menghentikannya. Ini apakah ini cincin penyimpanan milik adik Tianmo? Oh, salahkan aku aku benar-benar tidak tahu. Xuanlang Xingjun tersenyum pahit, lalu membungkuk kepada Su Tang. Adik Tianmo, aku minta maaf karena telah datang ke sini. Kami sangat bingung. Sang penguasa 4 simbol mendesah, kami. Diam, teriak Wen Jie Xingjun. Kita ini saudara yang sedang berdiskusi soal akal sehat, jadi kalian tidak berhak bicara. Keluar. Apa-apa? Sang penguasa 4 simbol menjadi tercengang. Su Tang diam-diam merasa senang.
Ia memang pantas menjadi murid pangeran ketiga. Ia cukup percaya diri. Lagi pula, penguasa 4 simbol adalah penguasa bintang Daluo. Ia sama sekali tidak marah meskipun dimarahi seperti ini. Tanyakan pada Dewa Bintang Bencana, di api penyucian cair, aku. Gumam Dewa 4 simbol. Kau merawatku hanya untuk menghubungiku. Sekarang setelah kau mendapatkan apa yang kau inginkan dan bertemu guru, kita impas. Wen Jie Xingjun berkata perlahan, sekarang, kau telah menemukan posisi yang lebih tinggi. Yang tersisa hanyalah berpegangan erat. Jangan mencoba menyenangkan kedua belah pihak. Jika kau akhirnya mengabaikan yang satu dan gagal di yang lain, semuanya akan menjadi bencana. Wajah penguasa 4 simbol memucat dan membiru, tetapi ia tak mampu berkata sepatah kata pun. Yang memarahinya adalah murid kesayangan pangeran ketiga Bian. Bahkan jika ia dimarahi sampai muntah darah, ia tak berani berkata sepatah kata pun. Sebenarnya, aku bisa lebih tegas. Mungkin aku harus memberimu kesempatan untuk kembali. Wen Jie Xingjun berkata perlahan, tapi kau begitu cepat terlibat dengan kakak senior, yang jelas menunjukkan kau orang yang bimbang. Guru paling membenci orang sepertimu. Jadi bagaimana mungkin aku memberimu kesempatan dan membiarkan guru meremehkanku? Mendengar ini, raut wajah penguasa 4 simbol berubah lagi, keringat dingin muncul di dahinya, sedangkan penguasa serigala hitam merenung dalam diam, matanya berkedip-kedip. Adik Tianmo, apakah cincin penyimpanannya rusak? Wen Jie Xingjun menatap Su Tang, dan nadanya secara alami melunak. Untungnya, aku bangun tepat waktu, tambah Su Tang, kalau beberapa hari lagi, tanda terakhir pemberian guruku pasti sudah hilang. Mystic Wolf Star-Lord, jaga dirimu. Wen Jie Star-Lord mengalihkan pandangannya kembali ke Mystic Wolf Star-Lord, memanggilnya dengan namanya, menunjukkan tekadnya yang teguh. Aku telah terpenjara selama hampir 2000 tahun, dan sekarang kultivasiku telah sepenuhnya hilang. Namun, guru masih memahami kesulitanku. Dan meskipun kau telah berkultivasi selama itu, kau masih berada di puncak Xiao Luo. Haha, di mana letak martabat gurumu? Wajah Xuanlang Xingjun tiba-tiba memucat, dan ia berteriak dengan marah, Wen Jie Xingjun, aku selalu mengkhawatirkan keadaanmu. Kali ini, aku bersikeras pergi bersama guru, tetapi kau memperlakukanku seperti ini bagus sekali. Khawatir dengan situasiku? Haha, kurasa tidak. Kata-kata Wen Jie Xingjun setajam pisau. Kemajuanmu mustahil ditingkatkan. Jadi, jika kau ingin mengalihkan perhatian guru, satu-satunya cara adalah menemukan seseorang yang lebih buruk darimu. Benar, jika aku bertahan sampai guru benar-benar kecewa padaku, kau setidaknya bisa mendapatkan beberapa ratus tahun lagi. Tapi masalahnya, apa yang bisa diubah ratusan tahun ini untukmu? 2000 tahun tidak bisa membantumu menembus kemacetan, jadi apa gunanya beberapa ratus tahun lagi? Xuanlang Xingjun, berhentilah bermimpi dan pikirkan jalan keluarmu. Kau Xuanlang Star-Lord gemetar karena marah, dan fluktuasi kekuatan spiritualnya tampak sangat tidak stabil, tetapi dia tidak berani menyerang Wen Jie Star-Lord dan Su Tang. Adik Tianmo, ayo pergi, ajak Jie Xingjun sambil mencibir. Tatapan mata Su Tang tertuju pada penguasa 4 simbol, menampakkan senyum aneh, lalu berjalan keluar berdampingan dengan penguasa Jie Xing. Meskipun tidak ada konflik yang terjadi kali ini, baik Xuanlang Star-Lord maupun Xixiang Great Lord dimarahi habis-habisan, sedangkan Su Tang dan Wen Jie Star-Lord pergi dengan bermartabat, dan jelas bahwa mereka telah meraih kemenangan besar. Berjalan keluar dari halaman, Jie Xingjun menoleh ke belakang dan mencibir, mau bertarung denganku? Kakak senior Wen Jie, kau hebat. Su Tang mendesah tulus. Hahaha, mereka cuma meniru tikus tanah. Kalau mereka bertindak, kita berdua bakal babak belur. Wen Jie Xingjun tertawa. Saudara Wen Jie, kau tahu apa yang kumaksud? Su Tang berkata, Tuan 4 simbol sudah tamat. Ada apa dengannya? Tanya Jie Xingjun dengan kedipan di matanya. Kau mengujiku? Su Tang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tuan ketiga membenci orang yang ragu-ragu. Pernyataan samar ini berlaku untuk semua orang. Siapa yang suka orang yang ragu-ragu? Jadi dia pasti membenci mereka. Dan Tuan Bintang Xuanlang berada dalam situasi yang lebih buruk. Dia belum bisa dipromosikan menjadi Tuan Agung selama 2000 tahun. Dia pasti sudah lama diabaikan oleh Tuan ketiga. Dia lebih suka mempercayainya daripada tidak. Untuk mencegah Tuan ketiga mengabaikannya lebih jauh, dia tidak akan berani lagi berhubungan terlalu banyak dengan Tuan Agung 4 simbol. Oh, lalu sudut mulut Jie Xingjun sedikit melengkung, seolah dia sangat puas dengan Su Tang. Penguasa 4 simbol awalnya memegang posisi yang sangat terhormat dalam aliansi Dao Surgawi. Dia mengkhianati rekan-rekannya dan bergabung dengan garis keturunan naga sejati kita. Dia pasti mengira kita akan memperlakukannya sebagai tamu terhormat. Su Tang berkata, tapi jika kau membuangnya seperti sepatu usang, penguasa bintang serigala hitam tidak akan berani berinteraksi dengannya. Situasinya akan menjadi sangat canggung, dan dia akan dipenuhi kebencian. Berlangsung, tanya Jie Xingjun. Orang-orang. Begitu mereka menyimpan dendam, ucapan mereka menjadi aneh,
sikap mereka menjadi bermusuhan, dan mereka menjadi sarkastis dan tidak baik. Paman Tuan ketiga melihat ini dan pasti akan semakin tidak senang. Su Tang berkata, ini lingkaran setan. Semakin Paman Tuan ketiga tidak menyukainya, semakin sedikit orang yang berani berinteraksi dengan penguasa empat simbol. Semakin sedikit orang berinteraksi dengannya, semakin dendamnya ia, dan semakin sarkastis kata-katanya, yang pada gilirannya semakin membuat Paman Tuan ketiga tidak senang. Hahaha, bagus sekali. Wen Jie Xingjun tertawa ke arah langit. Jika dia melakukan ini beberapa kali, hari-harinya akan dihitung, kata Su Tang. Jadi, tanyakan saja pada kakak senior Jie, kau hebat. Aku merasa dia selalu berselisih denganmu. Wen Jie Xingjun bertanya, kalau begitu, kuserahkan saja padanya. Apa kau siap menghadapinya? Aku sudah memikirkannya, kata Su Tang sambil tersenyum. Ceritakan padaku, tanya Wen Jie Xingjun penasaran. Aliansi Dao Surgawi pasti membenci penguasa empat simbol sampai ke akar-akarnya. Su Tang berkata, setelah beberapa saat, kita mungkin juga bisa mencari pekerjaan untuk penguasa empat simbol, lalu membocorkan berita itu kepada aliansi Dao Surgawi. Lalu kita bisa memasang jebakan dan menghabisi para praktisi aliansi Dao Surgawi. Lagi pula, penguasa empat simbol telah membelot kepada kita. Jika kita mencari alasan untuk menyingkirkannya, itu tidak pantas dan akan meninggalkan reputasi buruk. Meminta bantuan aliansi Dao Surgawi adalah strategi terbaik. Itu bisa menghabisi dua burung terlampaui satu batu. Kita tidak hanya bisa menyingkirkan penguasa empat simbol, tetapi kita juga bisa menyingkirkan beberapa anggota aliansi Dao Surgawi. Wen Jie Xingjun tertegun cukup lama, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan dan menepuk bahu Su Tang, sambil berkata, rencana yang bagus, haha, jadi, guru punya tugas penting untukmu. Aku takut kau akan membuat kesalahan dan mengecewakan guru. Sekarang sepertinya aku terlalu khawatir. Aku akan melapor kepada guru saat aku kembali. Kau pasti akan pergi. Ada apa, tanya Su Tang terburu-buru. Kamu akan tahu ketika saatnya tiba, itu hal yang baik, tanya Jie Xingjun. Su Tang dan penguasa bintang Wen Ji pergi. Di ruang kerja, penguasa Sixiang dan penguasa bintang Xuanlang saling berpandangan, tak satu pun dari mereka mampu berbicara untuk sesaat. Setelah jeda yang lama, Black Wolf Star-Lord menghela napas, ini semua salahmu. Aku sudah bilang untuk memberi ruang gerak, tapi kau kali ini, kau benar-benar membuat Wen Jie Star-Lord marah. Jika Tuan tahu, situasiku pasti akan lebih buruk. Bagaimana mungkin lebih buruk, kata penguasa empat simbol dengan suara berat, kurasa penguasa Jiexing bahkan tidak menganggapmu sebagai kakak seniornya. Kita tidak usah bahas itu dulu. Black Wolf Star-Lord mengerutkan kening dan bertanya, kenapa kau selalu membenci Heavenly Demon Star-Lord? Dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Penguasa empat simbol menyipitkan matanya. Aku tidak bisa melupakan ekspresi wajah Zhen Miao Xingjun saat itu. Jika Tian Mo Xingjun benar-benar hanya tawanan yang dia tangkap, Zhen Miao Xingjun pasti tidak akan begitu khawatir. Aku menyaksikan gadis itu tumbuh dewasa dan mengenalnya dengan sangat baik. Aku berani mengatakan bahwa dia pasti teman Zhen Miao Xingjun. Kata-kata saja tidak cukup, kata Black Wolf Star-Lord, bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa dia memiliki rahasia kehidupan abadi? Ini, tanya Dewa Empat Simbol. Ini memang jalan buntu. Mustahil Pangeran ke-9 Jiaotu akan menyerahkan rahasia kehidupan abadi kepada musuh. Pangeran ketiga Bian, yang sedang pergi, kembali. Ia mengutus dua dayang untuk menemui Su Tang dan memintanya pergi ke paviliun bunga untuk minum teh. Awalnya Su Tang tidak mau pergi karena ia sangat takut pada Pangeran ketiga Bian, tetapi tidak ada cara untuk menghindarinya. Ia hanya bisa menghibur diri dan mengikuti kedua dayang itu menuju paviliun bunga. Ketika Su Tang tiba di paviliun bunga, dia mendapati bahwa Wenji Star-Lord, Xuanlang Star-Lord, dan Four Symbols Lord telah tiba, dan Pangeran ketiga Bian memanggil orang lain selain dirinya. Pangeran ketiga Bian berpenampilan agung dan bertubuh tegap, mata serta alisnya pun tampak agung. Namun, di tengah suasana yang dipenuhi kicau burung dan bunga-bunga ini, ia tampak begitu damai. Ketika melihat Su Tang masuk, ia tersenyum dan mengangguk, lalu menunjuk ke kursi kosong di seberangnya. Salam, Paman ketiga, kata Su Tang sambil tersenyum, lalu mengalihkan pandangannya ke samping. Salam, kakak senior Wenji, salam, kakak senior Xuanlang, salam, Tuan Besar Sixiang. Dia sangat terbantu dengan percakapannya dengan Jie Xingjun beberapa hari yang lalu, dan dia juga memahami sikap yang tepat untuk memimpin sebuah sekte besar. Meskipun dia sangat membenci penguasa agung empat simbol dan menyadari bahwa dia juga dianggap musuh, dia harus tetap diam di permukaan. Jika dia menunjukkan permusuhan terhadap penguasa agung empat simbol, apapun alasannya, itu hanya akan membuat Pangeran ketiga Bian memandang rendah dirinya, menganggap Su Tang terlalu dangkal dan berpikiran sempit untuk bisa berguna. Tidak perlu terlalu formal dengan anggota keluarga. Pangeran ketiga Bian tersenyum dan berkata, itu urusanmu. Su Tang melihat sebuah kotak giok putih di atas meja, dan Jie Xingjun serta yang lainnya juga memiliki kotak yang sama di hadapan mereka.
Ia segera berdiri dan berkata, terima kasih, Tuan Ketiga. Aku hanya bilang jangan terlalu formal. Kau Pangeran Ketiga Bian menggelengkan kepala dan berkata, si tua 9 dan aku punya temperamen yang berbeda. Seiring waktu, kau akan mengerti. Su Tang tersenyum malu. Pada saat ini, para pelayan di sekitarnya segera datang, membuatkan teh untuk Su Tang, meletakkan sepiring buah segar, lalu pergi dengan tenang. Pangeran Ketiga Bian, Wen Jixingjun, dan yang lainnya mulai mengobrol. Su Tang tidak tahu apa yang mereka bicarakan dan tidak bisa ikut mengobrol. Ia hanya mendengarkan dengan tenang dari samping. Sesaat kemudian, tatapan Pangeran Ketiga Bian tertuju pada penguasa 4 simbol. Upeti dari keluarga Chu seharusnya sudah tiba sejak lama. Penguasa 4 simbol, jika Anda tidak ada kegiatan beberapa hari ini, pergilah ke Istana Tianwei dan tanyakan apa maksud keluarga Chu. Baik, Tuan. Sang Dewa 4 simbol buru-buru membungkuk dan menjawab. Ambil token saya. Pangeran Ketiga Bian meletakkan token giok di atas meja. Akan lebih praktis saat kalian keluar. Saat kalian kembali, serahkan saja token ini langsung ke pintu. Saya mengerti, kata Dewa 4 simbol. Guru, mengapa Tuan 4 simbol perlu campur tangan untuk masalah sekecil ini? Wen Jixingjun berkata sambil tersenyum. Kebetulan saudara muda Tianmo sedang berkata ingin jalan-jalan, jadi biarkan dia yang pergi. Aku wajah penguasa 4 simbol berubah. Ia baru saja bergabung dengan Pangeran Ketiga Bian dan sangat perlu melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepercayaannya. Meminta penguasa bintang Jie untuk campur tangan dan mencoba mencuri pekerjaannya adalah kejahatan yang harus ia jalani. Namun, ia tidak berani mengatakan apa-apa dan melirik penguasa bintang serigala hitam. Xuanlang Xingjun dipenuhi rasa tak berdaya. Bahkan, sejak perselisihan itu, ia telah memutuskan untuk perlahan-lahan menjauhkan diri dari Tuan Besar Sixiang. Namun, ekspresi Tuan Besar Sixiang sekarang terlalu kentara. Ia tahu bahwa tuannya pasti telah melihatnya. Jika ia mengabaikannya, itu sama saja dengan menghancurkan jembatan setelah menyeberangi sungai. Lagi pula, Tuan Besar Sixiang telah berusaha keras untuk menyenangkannya selama ini. Tetapi jika ia campur tangan, ia khawatir tuannya akan tidak menyukai mentalitas Tuan Besar Sixiang yang suka memihak. Sungguh dilema. Setelah merenung sejenak, Xuanlang Xingjun terbatuk kering dan berkata, adik muda, kau salah. Keluarga Chu terkenal sulit dihadapi. Ada 2 Daluo Xingjun di kediaman ini. Jika adik muda Tianmo pergi ke sana, dia mungkin tidak akan bisa menaklukkan mereka. Penguasa Agung 4 simbol sudah berada di tingkat kekuatan supernatural tertinggi. Dengan kehadirannya, keluarga Chu tidak akan berani main-main. Saudaraku, jangan bercanda lagi. Wen Jixingjun tersenyum dan menggelengkan kepala, lalu berkata, dengan prestise guru, apa kita perlu khawatir keluarga Chu akan mempermainkan kita? Hehehe, hanya karena bolak-baliknya merepotkan. Aku menyarankan untuk membiarkan saudara muda Tianmo pergi. Kalau tidak, kalau kita hanya mencari 2 dayang untuk pergi ke sana, keluarga Chu terpaksa akan menyerahkan upeti. Su Tang mendengarkan dengan tenang. Tanpa membahas hal lain, hanya berbicara tentang kemampuan menyanjung, Wen Jixingjun telah menyeret Xuanlang Xingjun beberapa blok jauhnya. Xuanlang Xingjun terus mengatakan bahwa ia ingin membiarkan 4 penguasa simbol mengambil alih kendali untuk mencegah keluarga Chu membuat masalah. Tetapi Wen Jixingjun mengatakan bahwa ia dapat mengumpulkan upeti hanya dengan mengirim 2 dayang. Perbedaan levelnya terlalu besar. Su Tang tidak tahu tentang masa lalu menanyakan Sang Raja Bintang Jie, tetapi selama hampir 2000 tahun, Pangeran Ketiga Bian tidak pernah menyerah untuk bertanya kepada Sang Raja Bintang Jie. Bukan hanya karena rasa bersalah, tetapi juga karena kemampuan menanyakan Sang Raja Bintang, sehingga Pangeran Ketiga Bian tidak akan pernah melupakannya. Lebih lanjut, Pangeran Ketiga Bian terlalu mudah mempercayai orang lain dan membiarkan penguasa bintang Wenji jatuh ke dalam perangkap. Apa yang ingin dilakukan Pangeran Ketiga Bian saat itu pastilah sebuah peristiwa besar, yang membuat penguasa bintang Wenji bertindak, atau mungkin berarti bahwa penguasa bintang Wenji adalah muridnya yang paling terpercaya saat itu. Dalam hal ini, penguasa 4 simbol terlalu berambisi untuk meraih kesuksesan instan. Harta spiritual kelahiran penguasa bintang Wenji hancur dan kultivasinya pun terbuang sia-sia. Ia berpikir bahwa penguasa bintang Wenji tidak memiliki masa depan, jadi ia buru-buru menemui penguasa bintang Xuanlang. Ini benar-benar bodoh. Kau seharusnya tahu bahwa Pangeran Ketiga Bian memiliki murid-murid lain. Belum terlambat untuk tenang dan menunggu sampai kau bertemu murid-murid lain dan memilih yang terbaik. Mengambil keputusan terburu-buru seperti menghancurkan masa depanmu sendiri. Kau sudah berubah sekali dan tidak bisa berubah lagi, jadi kau akan dibenci semua orang. Bagaimana mungkin orang bodoh seperti itu bisa mencapai status Grand Lord? Keberuntungannya sungguh luar biasa. Saya dengar dari Jixingjun bahwa Grand Lord 4 simbol sepertinya telah terperangkap di api penyucian cair begitu lama, tak mampu keluar. Ia merasa bakatnya diabaikan, kehilangan banyak kesempatan untuk maju, dan karena tidak puas, ia memutuskan untuk mengkhianati aliansi Dao Surgawi. Kenyataannya,
Ia mampu naik ke Grand Lord justru karena ia hidup menyendiri, menjaga penjara yang bebas dari bahaya. Jika ia benar-benar berani keluar, dengan hasratnya akan kesuksesan cepat dan kepuasan instan, rasanya ia tak akan bertahan hingga hari ini. Xuanlang Xingjun terdiam setelah dibantah. Ia tahu ia telah kehilangan poin di mata gurunya lagi. Otaknya bekerja cepat, mencoba mencari alasan untuk membantah. Namun, kata-kata Wenji Xingjun sangat tepat. Jika ia membantah lagi, ia akan mempertanyakan reputasi gurunya. Kalau begitu, lepaskan Tianmo. Pangeran ketiga Bian akhirnya berbicara, lalu mengulurkan jarinya dan menjentikkan token giok, yang meluncur di sepanjang meja ke arah Su Tang. Ambil tokenku dan lakukan sesukamu. Baik, paman ketiga. Su Tang berdiri dan menerima token itu. Ekspresi penguasa empat simbol berubah sedikit buruk, tatapannya tak menentu, dan tak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Penguasa serigala hitam tampak sedikit malu, duduk di kursi malas dengan mata tertuju pada hidung dan hidungnya tertuju pada hatinya. Su Tang mengamati perubahan pada empat penguasa simbol dan mendesah dalam hati, mana? Kemurahan hati, lihat aku, saudaraku. Aku telah mengambil alih pekerjaanmu. Seharusnya aku gembira dan bangga, tetapi aku selalu tenang dan tak terpengaruh oleh kehormatan atau aib. Kepada siapa kau menunjukkan wajah cemberut itu untuk memberitahu pangeran ketiga Bian bahwa kau sangat tidak puas dan penuh dendam bodoh? Baiklah, kalian semua keluar. Pangeran ketiga Bian berkata, Tianmo, kau tinggal saja. Su Tang tertegun sejenak, lalu menjawab dengan suara rendah dan tetap duduk di kursi tanpa bergerak. Ia bertanya kepada Jie Xingjun dengan ekspresi sedikit terkejut. Jelas, ia terkejut karena pangeran ketiga Bian tinggal sendirian. Setelah beberapa saat, Jie Xingjun dan yang lainnya pergi, dan para dayang di sekitar mereka juga mundur. Pangeran ketiga Bian terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berkata, kau memberitahuku terakhir kali bahwa fenomena aneh yang terjadi setelah kematian pangeran ke-9 hanya diketahui oleh langit dan bumi, juga kau dan aku. Kau tidak boleh menceritakannya kepada siapapun. Mengerti? Aku mengerti, kata Su Tang buru-buru, lalu ragu sejenak. Namun, penguasa empat simbol saat itu. Sejujurnya, penguasa empat simbol sudah sangat sial hari ini. Pekerjaannya direnggut, dan emosinya bergejolak hebat. Ia sempat kehilangan kendali, meninggalkan kesan buruk pada pangeran ketiga Bian. Kini Su Tang telah memberinya pukulan lagi. Jika penguasa empat simbol tahu, kemungkinan besar ia akan sangat marah hingga muntah darah di tempat. Pangeran ketiga Bian menghela napas pelan, aku punya rencana. Baiklah, kembali dan bersiap. Keluarga Chu tidak mudah dihadapi, jadi berhati-hatilah. Jika ada yang tidak kau mengerti, tanyakan pada saudara-saudaramu. Baik, paman ketiga, aku akan kembali, kata Su Tang. Pergi. Pangeran ketiga Bian melambaikan tangannya. Su Tang berdiri dan berjalan keluar dari paviliun bunga. Saat ini, hatinya sudah jauh lebih tenang. Sekejam apapun Liga Tiandao menggambarkan orang-orang dari garis keturunan naga sejati, setidaknya pangeran ketiga Bian di belakangnya masih bernostalgia. Fenomena aneh yang muncul setelah kematian pangeran ke-9 Jiao Tu pasti terkait dengan sebuah rahasia besar. Hanya orang mati yang benar-benar bisa menyimpan rahasia, tetapi pangeran ketiga Bian tidak memiliki niat menghabisi. Ia hanya memperingatkannya untuk tidak menceritakannya kepada siapapun. Kemurahan hati semacam ini bisa dibilang murah hati. Terlebih lagi, pangeran ketiga Bian tidak berniat melenyapkan penguasa empat simbol. Meskipun tampak sedikit malu, ia memilih untuk tetap diam pada akhirnya karena kontribusi penguasa empat simbol. Meski tampaknya kejam bagi pangeran ketiga Bian untuk menyaksikan para pengikutnya bersekongkol satu sama lain, hal ini sejalan dengan hukum alam yang menyatakan bahwa yang terkuatlah yang akan bertahan hidup dalam garis keturunan naga sejati dan bukanlah suatu hal yang berlebihan. Berlatih di bawah perlindungan makhluk agung seperti itu, selama dia tidak mengungkapkan kelemahan fatal, seharusnya tidak ada bahaya. Saat Su Tang berjalan kembali ke halamannya, dia mendapati Wenji Star-Lord tengah duduk di bawah pohon, menatapnya sambil tersenyum. Adik Tianmo, aku tidak tahu apakah membantumu mendapatkan pekerjaan ini merupakan berkah atau kutukan. Orang-orang keluarga Chu tidak mudah dihadapi, kata Wenji Xingjun ringan. Paman ketiga juga sudah memperingatkanku, kata Su Tang, tapi aku tidak mengkhawatirkan keluarga Chu, melainkan mengkhawatirkan penguasa bintang serigala hitam dan penguasa bintang empat simbol. Apakah kamu khawatir mereka melakukan sesuatu di belakangmu? Tanya Wenji Xingjun sambil tersenyum. Benar sekali, terutama penguasa empat simbol. Kalau paman ketiga tidak ada, mungkin dia sudah mengumpat keras-keras. Su Tang berkata, kalau mereka menemukan orang untuk menyergapku di Jalan Bintang. Mereka menyergapmu di Jalan Bintang? Hahaha. Wenji Xingjun tampak sedikit terkejut pada awalnya, lalu tertawa terbahak-bahak, dan tertawa terbahak-bahak hingga ia terjatuh ke belakang. Hahaha. Saudara Wenji, apa yang kamu lakukan? Su Tang bingung dengan tawanya. Adik Tianmo, hehe, sebelum kau dipromosikan menjadi Star-Lord, kau pasti sering nongkrong di jalanan, kan? Wenji, Star-Lord,
tertawa terbahak-bahak hingga napasnya sedikit memburu. Berkeliaran di jalanan kakak Jie, apa maksudmu, tanya Su Tang sambil tersenyum kecut. Memanggilnya saudara di depan mukanya, mengusap punggungnya, pisau putih masuk, pisau merah keluar, begitulah cara preman jalanan. Wen Jie Xingjun mendesah, bagaimanapun juga, kita semua adalah penguasa bintang. Apa perlu terbuka bulat dan terekspos seperti itu? Maksudmu mereka tidak akan melakukan itu, tanya Su Tang. Setidaknya tidak sekarang. Mereka belum sampai pada titik di mana mereka akan menggunakan cara-cara nekat, tanya Wen Jie Xingjun. Oh, Su Tang merenung. Wen Jie Xingjun menatap Su Tang lama, lalu mendesah, sudah kubilang terakhir kali aku tak akan buang-buang waktu lagi bicara denganmu. Seberapa banyak yang bisa kau pahami sepenuhnya terserah padamu. Tapi lagi pula, ini pertama kalinya kau menjadi utusan ke Star Mansion. Aku agak khawatir kau pergi seperti ini. Kakak senior, sebenarnya aku sudah menduga kau akan bicara omong kosong lagi. Su Tang tersenyum getir lagi. Kau harus ingat beberapa hal. Wen Jie Xingjun menahan senyumnya. Pertama, kau punya token guru di tanganmu. Lalu, di wilayah bintang abadi ini, selain guru, kaulah yang paling kuat. Jika kau bersikeras, bahkan aku dan Xuan Lang Xingjun pun harus patuh padamu. Tentu saja, aku akan membalas dendam padamu nanti. Jadi, kau tidak perlu khawatir mereka akan mengirim orang untuk menyergapmu. Belum lagi mereka tidak bisa menemukan siapapun. Kalaupun mereka menemukan seseorang, kau tunjukkan tokennya dan orang-orang itu akan ketakutan dan lari. Mereka pasti tidak akan berani menyakitimu. Su Tang mengangguk. Di dalam dan di luar sekte, segala sesuatunya dilakukan secara berbeda, tanya Wen Jie Xingjun. Di dalam sekte, menghabisi adalah pilihan terakhir, pilihan terakhir. Sekalipun berhasil, harganya sangat mahal menghabisi 1000 musuh dan melukai 800 musuh kita sendiri. Lagi pula, apakah mereka pikir guru kita buta atau tuli? Aku mengerti, kata Su Tang. Ia menyadari bahwa pemikiran awalnya memang agak dangkal. Lalu ia berkata, tapi apakah mereka benar-benar akan menerima ini? Mereka pasti akan menggunakan beberapa trik. Misalnya, mereka mungkin mengirim utusan ke keluarga Chu terlebih dahulu dan mengatakan sesuatu yang ambigu. Soal isinya mereka pasti akan memberi ruang gerak. Bahkan jika Tuan mendengarnya, beliau tidak akan marah. Tapi mereka juga bisa membuat anggota keluarga Chu punya ide lain dan menciptakan rintangan bagimu. Wen Jie Xingjun berkata, namun, anggota keluarga Chu bukanlah orang bodoh. Penyerahan token oleh Tuan kepadamu sudah cukup untuk membuktikan kepercayaannya padamu. Mereka tidak akan pernah berani bertindak gegabah. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Su Tang mengangguk. Kedua, keluarga Chu sudah lama menunda dan belum mengirimkan upeti. Bukan karena mereka mencoba menipu, tapi karena mereka punya kesulitan sendiri. Wen Jie Xingjun berkata, guru mengizinkan mereka mendirikan kediaman di wilayah bintang abadi. Mereka membayar upeti setiap tahun. Ini kontraknya. Kalau ada kesempatan, mereka tidak akan mengambil risiko diusir dari wilayah bintang dan menunda seperti ini. Guru memintamu pergi ke rumah Tianwei untuk membawa upeti, bukan untuk memaksa keluarga Chu ke dalam situasi yang sulit. Tingkat kendalinya terserah padamu, kata Wen Jie Xingjun, lagi pula, token guru hanya berguna dalam satu situasi. Mereka punya cara untuk bertahan hidup. Hehe, kebanyakan kultivator sombong dan tidak terkendali. Jika kau membuat mereka merasa tidak bisa bertahan hidup, mereka pasti akan mengulitimu terlebih dahulu. Jangankan satu token, bahkan jika kau memiliki semua token guru, kau tidak akan bisa menyelamatkan hidupmu. Ini sangat rumit. Su Tang tersenyum pahit. Tak akan berhasil jika ia hanya bersikap keras. Ia harus bersikap lembut dan menemukan solusi yang bisa diterima kedua belah pihak, lalu mengembalikan upeti. Hehe, guru memintamu mengumpulkan upeti, bukan demi hal-hal kecil itu, melainkan untuk menunjukkannya kepada para kultivator lainnya. Wen Jie Xingjun berkata, wilayah bintang abadi memiliki 36 pusat bintang dan 72 rumah kultivasi. Waktu pembayaran upeti sudah ditentukan sejak lama. Jika keluarga Chu dari rumah Tianwei dalam kesulitan kali ini dan menolak membayar, apa yang akan kita katakan tahun depan ketika rumah-rumah bintang lainnya juga akan menghadapi kesulitan? Jadi, kita tidak bisa menyerah dalam hal ini. Su Tang tak kuasa menahan senyum. Ia pikir ia hanya akan keluar dan memamerkan kekuatannya, tetapi siapa sangka akan ada begitu banyak masalah. Keluarga Chu terus menunda, jadi pasti ada beberapa kesulitan yang tak teratasi. Ia harus pergi dan membawa upeti, tetapi ia tidak bisa membiarkan keluarga Chu jatuh dalam keputusasaan. Tuan tidak ingin melihat keluarga Chu menyerahkan Star Mansion dan pindah ke tempat lain, kata Jie Xingjun. Ini akan membuat Star Mansion lain merasa terpuruk. Lebih buruk lagi, ini bahkan bisa mengguncang fondasi Tuan. Jadi, jika kau tidak bisa mengembalikan upeti, kau kalah. Jika kau berselisih dengan keluarga Chu, kau juga kalah. Jika kau mencoba mengisi kekosongan ini sendiri, hehe,
Paman Sembilan mewariskan seni kehidupan abadi kepadamu, jadi dia pasti percaya padamu. Kau akan punya banyak koleksi, jadi ini hanya masalah kecil untukmu. Tapi jika kau melakukan ini, kau akan kehilangan lebih banyak lagi. Tuan hanya akan menganggapmu tidak kompeten. Lalu apa yang harus aku lakukan? Su Tang merasa dirinya menjadi gila. Sudah kubilang, kata Wen Jie Xingjun, kuncinya ada pada derajatnya. Ukurannya. Su Tang merenung cukup lama, lalu sebuah lampu menyala di kepalanya, dan dia menghela napas panjang. Aku mengerti. Apa yang kamu mengerti katakan padaku. Tuan ketiga menginginkan gengsi, untuk memastikan aturan ini tidak dilanggar. Su Tang mengerjap, mengamati wajah Jie Xingjun. Dan keluarga Chu sedang dalam masalah dan tidak mampu membayar sebanyak itu. Bagus sekali, bagus sekali. Kau sudah tahu inti masalahnya. Wen Jie Xingjun tersenyum dan berkata, tidak sia-sia aku datang mencarimu. Istirahatlah yang cukup beberapa hari. Kau akan sibuk nanti. Aku akan pergi dulu dan akan datang menemuimu besok. Ngomong-ngomong, kau harus memahami apa yang guru berikan padamu tadi malam. Jika ada yang tidak kau mengerti, tanyakan saja padaku besok. Setelah Wen Jie Xingjun selesai berbicara, ia perlahan berjalan keluar. Su Tang memperhatikan Wen Jie Xingjun perlahan pergi. Ia masih duduk tak bergerak di sana untuk waktu yang lama. Ia mengeluarkan sebuah liontin giok dari cincinnya, dengan cepat memindainya dengan pikiran spiritualnya, lalu menyimpan liontin giok itu. Itu Xin Pei. Beberapa bulan telah berlalu, dan banyak orang masih membicarakan perubahan di Molten Inferno. Su Tang menghela napas, lalu mengambil kotak giok putih pemberian Pangeran Ketiga Bian dan membukanya perlahan. Saat itulah ia menyadari bahwa kotak giok putih itu sebenarnya adalah sebuah harta karun ajaib. Ukurannya hanya setengah kaki persegi, tetapi di dalamnya terdapat berbagai botol obat dan beberapa pedang ajaib. Dari luar, benda-benda itu tampak seukuran korek api, tetapi ketika dikeluarkan, benda-benda itu berubah menjadi bilah-bilah biru sepanjang 3 kaki. Ia bertanya kepada Jie Xingjun apakah ia pernah bercerita kepada Pangeran Ketiga Bian bahwa ia, Su Tang, telah memadatkan api menjadi pedang di api penyucian. Oleh karena itu, harta karun ajaib aslinya seharusnya juga sebuah pedang. Apa yang diberikan Pangeran Ketiga Bian kepadanya pasti bukan benda biasa. Su Tang awalnya berpikir kali ini ia akan pergi sendirian ke keluarga Chu di rumah Tian Wei, bertarung beberapa ronde dengan orang-orang keluarga Chu, lalu kembali membawa upeti. Namun, ketika hendak berangkat, ia menyadari bahwa ternyata tidak semudah itu. Pangeran Ketiga Bian memberi Su Tang sebuah harta karun ajaib bernama mobil terbang Istana Bintang. Sebelumnya, ketika Su Tang berada di Medan Bintang tanpa nama, ia bertemu dengan seorang pedagang keliling yang sedang berkelana di Medan Bintang tersebut. Berkat bantuan mobil terbang pihak lain pula, ia tiba di Medan Bintang alam liar yang agung. Mobil terbang Star Palace agak mirip dengan mobil terbang yang digunakan oleh para vendor ponsel. Dari luar, mobil ini memang hanya sebuah mobil, tetapi ketika Anda melangkah masuk, Anda akan menemukan dunia yang berbeda. Namun, interior mobil terbang Istana Bintang jauh lebih baik daripada mobil terbang milik pedagang. Mobil itu memiliki aula utama, aula samping, puluhan halaman kecil, kolam, bukit kecil, dan bahkan air terjun kecil. Su Tang bepergian bersama hampir 100 orang. Hampir setengahnya adalah pembantu rumah tangga, dan ada juga beberapa pembantu rumah tangga lain, beberapa juru masak, dan belasan penjaga. Ada orang-orang yang mengurus makanan, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi mereka. Pangeran Ketiga Bian juga mengirim 4 praktisi ke Su Tang, yaitu penguasa bintang pedang genderang, penguasa bintang murid putih, penguasa bintang komunikasi mimpi, dan penguasa bintang penjaga jalan. Keempat dewa bintang tersebut semuanya adalah dewa bintang tingkat atas yang telah mengembangkan kesadaran spiritual mereka. Tentu saja, kekuatan mereka berada di atas Su Tang. Namun, kekuatan bukanlah segalanya dalam sebuah sekte besar. Su Tang adalah murid Pangeran ke-9 Jiao Tu dan merupakan murid utama. Statusnya setara dengan Dewa Bintang Wenji dan Dewa Bintang Xuanlang. 4 dewa bintang lainnya hanyalah murid luar. Meskipun kekuatan mereka melebihi Su Tang, status mereka terlalu berbeda. Sebelum berangkat, Wenji Star-Lord mengatakan sesuatu kepada Su Tang, mengatakan bahwa keempat pengikut yang ditugaskan kepadanya dipilih secara pribadi oleh Xuanlang Star-Lord. Bagi Su Tang, kalimat ini sudah cukup, yang memungkinkan dia memahami banyak informasi. Tak lama kemudian, mobil terbang Istana Bintang mendekati Istana Bintang Tian Wei. Penguasa Bintang Wei Dao masuk dengan cepat dari luar dan berbisik, "Tuan, Istana Tian Wei ada di depan." Su Tang duduk di ujung meja. Saat ini, ia sedang menikmati pelayanan terbaik. Kakinya direndam dalam baskom besar yang terbuat dari kayu naga merah. Ada beberapa kristal api yang menyala di dalam air, dan airnya mendidih. Beberapa bunga 7 warna bergetar di permukaan air, memancarkan aroma yang kaya. 2 pelayan berlutut di samping baskom, dengan hati-hati menyeka pergelangan kaki dan betis Su Tang.
Dua pelayan berdiri di kedua sisi kursi utama, perlahan-lahan mengikis kuku Su Tang dengan kikir kuku yang indah. Seorang pelayan lain berdiri di sampingnya sambil memegang cangkir kecil berisi sup spiritual istimewa. Tugasnya adalah menyuapi Su Tang. Terdapat beberapa batang dupa yang menyala di atas meja panjang di belakang kursi utama. Dupa ini juga merupakan ciri khas dari Immortal Star Domain. Ketika dupa tidak dinyalakan, energi spiritual di aula menjadi sangat tipis dan tidak cocok untuk latihan. Namun, selama 4 batang dupa atau lebih dinyalakan, kekuatan spiritual yang dilepaskan akan menjadi sangat kuat, tidak kalah dengan tempat latihan spiritual lainnya. Su Tang menyukai kehidupan yang sederhana dan efektif. Saat pertama kali masuk, ia pikir itu tidak berarti, tetapi Wen Jie Xingjun menasihatinya dengan nada yang sangat serius bahwa ia harus berdiri teguh. Jika itu pangeran ketiga Bian sendiri, itu pasti benar. Matanya, suaranya, bahkan kehadirannya saja, akan mewakili kekuatan mereka yang menaatiku akan makmur, mereka yang tidak menaatiku akan binasa. Dan apa yang dimiliki Su Tang, dia hanya bisa menggunakan cara ini untuk menunjukkan bahwa dia sangat dipercaya oleh pangeran ketiga Bian, sehingga keluarga Chu akan merasa tertekan dan secara alami menahan diri. Ada beberapa hal yang tak bisa diungkapkan. Bisakah ia menepuk dadanya dan memberitahu keluarga Chu betapa pangeran ketiga Bian begitu mempercayainya? Kalau begitu, keluarga Chu hanya akan menganggapnya sebagai badut. Jauh lebih baik membiarkan pihak lain menganalisis informasinya sendiri daripada menyampaikannya dengan kata-kata. Misalnya, jubah naga ungu yang dikenakannya, beberapa batang dupa yang tampaknya tidak layak dihargai sama sekali, dan para pelayan di aula yang diam saja, semuanya merupakan sumber sinyal. Terus terang saja, Anda hanya perlu berpura-pura. Wei Dao Xingjun melihat Su Tang tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri di sana dengan kepala tertunduk, wajahnya tampak sangat tenang. Pada saat ini, penguasa bintang murid putih, penguasa bintang penghubung mimpi, dan penguasa bintang pedang gendang berjalan masuk satu demi satu, menunggu perintah Su Tang. Guardian Star-Lord adalah seorang pendekar pedang, mengenakan pedang ajaib di pinggangnya, dan sering kali memancarkan aura pembunuh yang dingin saat berjalan. Mata White Eye Star-Lord berwarna putih yang menyeramkan, tetapi ia tidak buta, dan dapat melihat lebih jauh, lebih tepat, dan lebih dalam daripada Star-Lord pada umumnya. Drum Sword Star-Lord membawa drum besar di bahunya, menyerupai kura-kura aneh dari kejauhan. Dream Speaking Star-Lord agak riang dan santai, selalu tersenyum sebelum berbicara. Selama 2 hari terakhir, ia satu-satunya yang sering tersenyum pada Su Tang, sementara 3 lainnya tetap serius. Su Tang mengangkat tangannya, dan para pelayan di kedua sisi yang sedang mengikir kukunya diam-diam mundur. Pelayan di bawah buru-buru mengeluarkan brokat bunga, membersihkan kaki Su Tang, lalu memakaikan sepatu bot tempur untuk Su Tang. Su Tang baru membuka matanya saat ini. Awalnya, ia berpura-pura sedikit lelah, tetapi sekarang ia sudah terbiasa, dan ia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan para dewa bintang tingkat atas itu. Karena dia tidak bisa mempercayai pihak lain, dan pihak lain tidak akan memilih untuk bergantung padanya. Itu hanya kebetulan bahwa semua orang bekerja sama untuk menagih utang. Pangeran ketiga Bian tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh penguasa bintang serigala hitam, tetapi dia tetap mengirim mereka berempat. Mungkin dia ingin menguji mereka dan melihat bagaimana Su Tang akan menghadapinya. Jika dia memilih untuk mencari cara berteman dengan mereka, itu akan terlalu bodoh. Penguasa bintang pedang gendang, tolong pergi ke keluarga Chu dan beri tahu mereka. Su Tang berkata dengan tenang, lagi pula, kita ini tamu dari jauh, jadi kita tidak boleh terlalu tiba-tiba. Ya, jawab bintang pedang drum, lalu bergegas keluar. Su Tang menguap, lalu bersandar di kursinya dan memejamkan mata lagi. Ia tampak sangat santai, tetapi Wei Dao Xingjun dan yang lainnya punya pendapat berbeda. Mereka saling memandang dan melihat kekhawatiran di mata masing-masing. Misi perjalanan ini juga berkaitan erat dengan mereka. Jika upeti tidak dikumpulkan, Su Tang mungkin kehilangan kepercayaannya, tetapi mereka akan dihukum berat. Inilah jurang pemisah antara murid asli dan murid luar. Ketika murid asli melakukan kesalahan, papan biasanya akan diangkat tinggi dan diturunkan dengan lembut, tetapi ketika berhadapan dengan mereka, mereka akan dipukuli sampai mati. Sesaat kemudian, penguasa bintang pedang gendang melangkah masuk dari luar dan membungkuk, sambil berkata, Tuan, kepala keluarga Chu, Chu Lingqiong, ingin bertemu. Biarkan dia masuk, kata Su Tang. Silakan sambut kepala keluarga Chu. Penguasa bintang pedang gendang berbalik dan berteriak. Kemudian, seorang pria tua berusia 50-an, mengenakan jubah putih, berjalan cepat ke aula, diikuti oleh seorang pelayan. Ia tersenyum dan mengangguk kepada Wei Dao Xingjun dan yang lainnya, lalu membungkuk dan berkata, Chu Lingqiong memberi salam kepada utusan. Su Tang perlahan berdiri dan menatap Chu Lingqiong di bawah, tetapi Chu Lingqiong tidak menoleh ke belakang. Kelopak matanya sedikit terkulai, membiarkan Su Tang menatapnya. Tuan Chu, maafkan saya karena mengganggu Anda, kata Su Tang lembut. Aku tidak berani, jawab Chu Lingqiong cepat.
Ini semua salah keluarga Chu karena begitu tidak kompeten sehingga utusan itu harus melakukan perjalanan ini. Silakan datang ke rumahku sebentar dan biarkan aku menjelaskannya. Su Tang merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, baiklah. Chu Lingqiong tidak menyiapkan upeti apapun, jadi jelas dia tidak bisa mengeluarkannya. Dia harus masuk meskipun tidak mau. Silakan Chu Lingqiong dengan hormat minggir. Su Tang tahu bahwa Chu Lingqiong sudah menjadi penguasa bintang Daluo, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada dirinya. Sepertinya pepatah bersandar di pohon besar untuk berteduh itu baik memang benar adanya. Dulu, ia tak pernah menyangka bisa membuat seorang penguasa bintang Daluo begitu lemah. Su Tang perlahan keluar dari kereta, dan kereta berhenti di depan gerbang Tianwei Star Mansion. Gerbang itu terbuka lebar, dan lebih dari 100 praktisi menunggu di sana. Ketika mereka melihat Su Tang muncul dan jubah naga ungu yang dikenakannya, mereka membungkuk dan memberi hormat. Ada 7 naga biru yang disulam pada jubah naga ungu milik Su Tang, yang merupakan simbol status. Ekspresi Su Tang tetap tidak berubah saat ia perlahan berjalan menuju gerbang rumah. Para praktisi semua berjalan ke sampingnya, sementara Chu Lingqiong sedikit membungkuk dan berjalan cepat di samping Su Tang. Suasana Tianwei Xing Mansion tidak lebih buruk dari Seng Yun Mansion sebelumnya. Begitu memasuki gerbang, Anda akan melihat ratusan patung berdiri di dataran di dalamnya. Semuanya mengenakan baju sirah gelap. Patung terpendek tingginya 5 atau 6 meter, dan yang tertinggi hampir 40 meter, seperti gunung kecil. Pada saat ini, Chu Lingqiong dengan lembut mencubit formula spiritual, dan saat gelombang kekuatan spiritualnya menyebar, patung-patung itu benar-benar berlutut di tanah dengan tertib, gerakan mereka terkoordinasi, seperti pasukan yang terlatih dengan baik. Su Tang menyipitkan matanya sedikit. Ia pernah mendengar dari Jie Xingjun sebelumnya bahwa keluarga Chu sangat pandai membuat berbagai boneka dan juga ahli dalam memurnikan obat. Ketika patung-patung itu bergerak, fluktuasi kekuatan spiritual yang dipancarkan sangat kuat, dan lebih dari selusin di antaranya bahkan telah mencapai alam Dewa Bintang. Setelah beberapa saat, rombongan itu melintasi dataran dan memasuki sebuah rumah besar yang tinggi. Chu Lingqiong memimpin jalan dan langsung menuju aula utama, tempat semua orang duduk. Penguasa bintang pedang gendang, penguasa bintang murid putih, penguasa bintang komunikasi mimpi, penguasa bintang pelindung dan yang lainnya semuanya turut masuk, namun hanya sesepuh lain dari keluarga Chu yang hadir menemani mereka. Chu Lingqiong melambaikan tangannya, dan seorang pelayan segera datang membawa nampan. Tidak banyak isinya, hanya beberapa cangkir teh ringan dan beberapa buah. Su Tang merasa lega, standar penerimaan tamu telah ditetapkan, dan Chu Lingqiong tidak berniat menunda perjamuan. Ia jelas orang cerdas yang tahu bahwa menunda tidak ada gunanya dan bahwa hal yang sebenarnya pasti akan terjadi pada akhirnya. Tuan Chu, jujur saja, kata Su Tang langsung ke intinya, kapan upeti bisa diserahkan Anda sudah menunda lebih dari 2 bulan. Anda tidak bisa menunda lebih lama lagi. Yang mulia, bukan karena keluarga Chu saya ingin menunda, hanya saja Chu Lingqiong menghela napas, sebenarnya, kami sudah menyiapkan upetinya. Lalu mengapa tidak menyerahkannya tanya Su Tang. Di awal tahun, beberapa anak dari keluarga kami pergi ke wilayah bintang 9 surga untuk berlatih dan menemukan seorang kultivator yang aneh. Untuk melindunginya, kami terpaksa menggunakan upeti. Chu Lingqiong berkata dengan lembut, mohon beri kami waktu 2 bulan lagi. Setelah itu, kami pasti akan mengirimkan upeti ke gunung. Beraninya kau menggunakan upeti dari tuanmu tanpa izin? Wei Dao Xingjun tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Diam, Su Tang langsung marah, kamu tidak punya hak bicara di sini. Tuanku, saya mengingatkan Anda dengan niat baik. Wei Dao Xingjun sedikit tidak puas. Jika 36 pusat bintang dan 72 aula kultivasi di domain bintang abadi dapat seenaknya menyalahgunakan upeti tuan, lalu aturan macam apa yang kita bicarakan? Di sini, akulah aturannya, kata Su Tang dingin. Wei Dao Xingjun tertegun dan ingin membantah, tetapi Tong Meng Xingjun diam-diam menendang Wei Dao Xingjun dari bawah. Wei Dao Xingjun kemudian mundur, tetapi wajahnya masih tampak sedikit marah. Tuan Chu, maafkan aku karena tidak mengelola bawahanku dengan baik. Su Tang mengalihkan pandangannya ke Chu Lingqiong. Beraninya aku sangat bersyukur Yang Mulia bisa memahami kesulitan kami, kata Chu Lingqiong cepat. Tapi Tuan Chu, apa yang aneh dari kultivator yang Anda sebutkan? Bagaimana mungkin dia memaksa Anda menggunakan upeti? Su Tang mengganti topik. Ini Chu Lingqiong menunjukkan keraguan di wajahnya. Karena Patriark Chu yang pertama kali menyinggungnya, dia jelas tidak ingin menyembunyikannya. Kenapa bersikap seperti ini? Su Tang mengerutkan kening. Kurasa Patriark Chu juga tahu bahwa Tuan sangat setia. Jika kau benar-benar terpaksa melakukan ini dan memiliki kesulitanmu sendiri, dan telah menundanya selama beberapa bulan terakhir, Tuan tidak akan mempermasalahkannya. Tapi kau harus mengungkapkan kesulitanmu terlebih dahulu, kalau tidak, itu akan memalukan semua orang. Hehe. Chu Lingqiong memaksakan senyum, lalu merendahkan suaranya, kultivator itu memiliki teknik spiritual yang sangat aneh.
Beberapa anak di keluarga melihatnya dibunuh, tetapi setelah beberapa hari, ia benar-benar pulih dengan sendirinya. Saat itu, anak-anak itu ingin membawanya kembali, tetapi mereka kebetulan bertemu dengan beberapa kultivator dari Yantian Xingsu. Mereka tampaknya menyimpan dendam terhadap kultivator itu, jadi mereka membawanya pergi. Oh Sutang tiba-tiba merasa bahwa dia harus mengingat sesuatu, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Saya menerima kabar itu dan segera bergegas ke wilayah bintang Jiutian dan menghubungi para kultivator dari Yantian Xingsu, kata Chu Lingqiong. Para kultivator dari Yantian Xingsu akhirnya setuju untuk menyerahkan orang itu kepada kami, tetapi harganya terlalu tinggi. Saya terpaksa menggunakan upeti itu. Sutang mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun. Yang mulia, teknik spiritual ini terlalu aneh, bisik Chu Lingqiong. Beberapa anak saya sudah mencobanya. Setelah kultivator itu terbunuh, napasnya hilang sepenuhnya. Mustahil untuk menyelamatkannya. Tidak ada kekuatan eksternal yang memengaruhinya setelah itu. Bagaimana mungkin dia bisa pulih sedikit demi sedikit? Kau tidak bertanya apa-apa, tanya Sutang lembut. Kami sudah menanyainya berkali-kali, kata Chu Lingqiong sambil tersenyum kecut. Tapi kultivator itu punya temperamen yang aneh. Kalau terlalu ditekan, dia bahkan bisa meledakkan pembuluh darah spiritualnya sendiri di tempat. Tapi bahkan setelah itu, dia masih bisa pulih. Tapi auranya semakin melemah. Kami khawatir dia sudah mati, jadi kami tidak berani menanyainya lagi. Baiklah, aku punya beberapa ide, kata Tong Meng Xingjun sambil tersenyum. Apakah itu Dewa Bintang terikat mimpi? Chu Lingqiong mendesah. Tidak, kami juga menemukan Dewa Bintang yang mahir dalam teknik jiwa hilang, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kultivator itu. Lagi pula, kami menyegel semua urat nadinya dengan gelang pengunci jiwa, tetapi dia masih bisa menghancurkannya sendiri. Sungguh tidak terduga. Di mana orang-orangnya, tanya Sutang lembut. Dia dikurung di halaman belakang. Chu Lingqiong berkata, setahu saya, hanya 9 transformasi naga sejati yang memiliki kekuatan seperti itu. Namun, 9 transformasi naga sejati hanya dapat memulihkan vitalitas 9 kali. Tapi kultivator itu. Sutang melirik Chu Lingqiong dan tiba-tiba berdiri, bawa aku ke sana untuk melihatnya. Yang mulia, ikuti saya. Chu Lingqiong juga berdiri. Nyatanya, tebakan Sutang benar. Keluarga Chu telah memutuskan untuk mengakui rahasia tersebut. Awalnya mereka berniat untuk mengungkap rahasia spiritual yang aneh ini, tetapi mereka tidak berdaya melawan praktisi tersebut. Setelah berhari-hari disiksa, praktisi tersebut sekarat. Jika praktisi tersebut meninggal, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa, dan upeti harus dibayar. Mereka telah kehilangan terlalu banyak harta, sehingga setelah perdebatan sengit di dalam keluarga Chu, mereka memutuskan untuk menyerahkan praktisi tersebut kepada Pangeran Ketiga Bian agar masalah upeti dapat diselesaikan. Jika Pangeran Ketiga Bian dapat mengungkap rahasia spiritual tersebut melalui penyiksaan, maka keluarga Chu akan memberikan kontribusi yang besar. Tak lama kemudian, semua orang telah memasuki sebuah halaman kecil. Di bawah pohon persik di halaman, duduk seorang lelaki tua berambut dan berjanggut putih. Lelaki tua itu membungkuk, napasnya terdengar sangat cepat, dan sesekali ia mengeluarkan suara melengking. Merasa ada yang masuk, lelaki tua itu dengan enggan mengangkat kepalanya dan melirik ke arahnya. Tatapannya tampak kosong, linglung, dan tak bernyawa. Ini Bai Tong Xingjun mengerutkan kening. Tuanku, dia bahkan tidak memiliki sedikit pun energi spiritual di tubuhnya. Tuan Chu, Anda tidak hanya memilih sampah yang sekarat untuk menipu kita, kan? Ya, kata bintang pedang gendang dengan suara rendah, jika Anda, tuanku, pergi menanyainya, dan ternyata dia sudah mati, Anda bisa menyalahkan saya, tuanku. Beraninya Lingqiong. Ekspresi Chu Lingqiong menjadi sedikit tidak sabar. Menurutnya, keluarga Chu sudah berkorban besar dengan memutuskan untuk menyerahkan orang itu, tapi mereka masih dicurigai. Tidak apa-apa, dia tidak akan mati, kata Sutang lembut, lalu diam-diam mengamati lelaki tua itu sejenak, lalu menoleh dan berkata, kau keluar dulu. Penguasa bintang pedang gendang dan yang lainnya bertukar pandang, lalu berbalik dan berjalan keluar halaman, tetapi Chu Lingqiong tetap di tempatnya. Ini adalah kartu truf keluarga Chu mereka, dan mereka pasti akan merasa tidak nyaman jika tidak mengawasinya. Tuan Chu, Anda juga harus keluar, kata Sutang. Aku Chu Lingqiong tertegun, lalu berkata dengan ragu, Tuan, dia sudah kelelahan. Lingqiong punya beberapa ramuan yang cukup untuk mengatasinya. Sudah kubilang, keluar. Sutang tiba-tiba meninggikan nadanya. Setelah beberapa saat berkontak, ia sudah sedikit memahami mentalitas Chu Lingqiong. Keluarga Chu sudah memutuskan untuk menyerah, dan mereka tidak akan ragu selama ia tidak terlalu mendesak mereka. Chu Lingqiong menggertakkan giginya, lalu berbalik dan berjalan keluar halaman. Sutang mondar-mandir perlahan di sekitar pohon persik. Pria tua yang sekarat itu sepertinya merasakan sesuatu yang aneh dan menatap Sutang lagi. Tatapan mereka bertemu. Ekspresi pria tua itu sedikit bingung, sementara Sutang menghela napas lega.
Saat berikutnya, Su Tang perlahan mendekati lelaki tua itu dan membisikkan 4 kata di telinganya arti sebenarnya dari reinkarnasi. Rambut lelaki tua itu tiba-tiba berdiri, pupil matanya membesar, dan tubuhnya bergetar hebat. Jiang Hukuan Su Tang berkata-kata demi kata. Orang tua itu benar-benar kehilangan ketenangannya dan mengulurkan tangannya untuk menangkap Su Tang. Su Tang mengulurkan tangan dan menekan bahu lelaki tua itu, lalu menggigit ujung jarinya dengan lembut, memeras setetes darah kemasan, lalu menempelkannya ke bibir lelaki tua itu. Darah dengan cepat merembes ke bibir lelaki tua itu. Segera setelah itu, mata lelaki tua yang sekarat itu berkaca-kaca. Ia berkata dengan suara serak hidup-hidup guru. 900.